Acara pun berakhir. Tak lama setelah itu, sebuah konferensi pers digelar. Seorang jurnalis berhasil membuktikan kalau Ibrahim memang menggunakan steroid, tapi pihak berwenang mengklaim bahwa mereka sama sekali nggak tahu soal ini dan berjanji akan mengambil tindakan yang diperlukan terhadap Ibrahim. Sementara itu, Cha pulang ke rumah dan menikmati makan malam bersama ayahnya. Sang ayah memuji Cha karena berhasil menjadi salah satu petarung terbaik di Korea Selatan. Tapi di saat yang sama, dia bertanya-tanya kenapa anaknya yang dulu culun dan gemuk tiba-tiba berubah drastis jadi petarung yang kuat. Yahnya bilang kalau sekarang dia hampir nggak mengenali Cha lagi. Bukan berarti itu hal yang buruk, tapi tetap saja membuatnya merasa aneh. Akhirnya Cha langsung bicara terus terang. Dia menceritakan tentang seorang petarung MMA yang memiliki nama yang sama dengannya. Cha mencampur adukan kebenaran dan kebohongan, mengklaim bahwa dulu dia mengenal petarung itu dan menganggapnya sebagai saudara. Namun saat tahu bahwa petarung itu jadi lumpuh gara-gara kakaknya Ibrahim, Cha merasa terdorong oleh keinginan balas dendam dan mulai berlatih untuk menjadi petarung MMA. Mendengar itu, ayahnya merasa sedikit lega. Dia berjanji akan selalu ada untuk Cha, apapun keputusan yang dia buat dan kemanapun langkahnya membawanya. Tapi di saat yang sama, ayahnya meminta Cha untuk melupakan niat balas dendamnya. Dia ingin Cha bertarung karena dia memang mencintai dunia tinju dan MMA, bukan hanya untuk membalas dendam orang lain. Sementara itu, jurnalis Haemin melakukan wawancara dengan juara MMA Korea Daejun. Dia bertanya bagaimana tanggapannya terhadap provokasi yang dilakukan Cha Mu-gyeol setelah pertandingan sebelumnya. Daejun menjawab bahwa meskipun dia sudah menonton pertarungan itu, dia tetap merasa kalau Cha masih belum cukup pantas untuk berdiri melawannya di oktagon. Meski begitu, dia tetap ingin memenuhi keinginan juniornya dan mengatakan kepada Haemin bahwa begitu masa skorsing medisnya berakhir, dia akan dengan senang hati menghadapi Cha untuk memberinya pelajaran. Organisasi hanya akan mengizinkan pertandingan itu terjadi jika dia yang menjadi lawannya. Sebelum wawancara berakhir, Daejun berjanji kepada para penggemar Cha bahwa dia akan membuat petarung favorit mereka pingsan di oktagon dan dia sangat menantikan momen itu. Cha mulai berlatih lagi ketika ayahnya datang membawa kabar bahwa dia melihat mentor Cha, Jin-soo, diseret oleh beberapa orang berpakaian hitam di jalanan saat dia sedang berbelanja. Meskipun ayah Cha sudah menelepon polisi dan melaporkannya, Cha yakin polisi tidak akan membantu seperti biasanya dan memutuskan untuk mengurusnya sendiri. Cha langsung pergi ke gedung tempat ayahnya melihat Jin-soo dibawa masuk. Begitu melewati pintu, dia berteriak memanggil nama Jin-soo. Namun seseorang diam-diam menyelinap dari belakang, berniat menyerangnya secara tiba-tiba. Tentu saja Cha sudah merasakan serangan itu datang, menghindarinya dengan cepat, lalu membalas dengan tendangan tengah kerusuk. Yang mengejutkan, orang yang menyerangnya ternyata adalah Jin-soo sendiri. Cha terkejut, begitu pula ayahnya yang masuk dari pintu belakang dengan senyum gugup, lalu menyalakan lampu di tempat itu. Cha melihat sekeliling dan menyadari bahwa ini adalah sebuah gym tinju. Dia pun meminta Jin-soo menjelaskan apa yang sedang terjadi. Jin-soo menjelaskan bahwa dia menggunakan sebagian pendapatan dari pertandingan Cha sebelumnya untuk membeli gym ini khusus untuknya. Menurut Jin-soo, ide awal ini sebenarnya berasal dari ayah Cha yang menghubunginya dan memintanya untuk mencarikan tempat latihan pribadi bagi Cha. Jin-soo mengatakan bahwa sekarang Cha punya gym sendiri. Dia tidak perlu lagi berlatih di gym milik Gaze, tempat di mana dia tidak dihormati. Jin-soo bertanya apakah Cha menyukai tempat ini. Meskipun Cha menyukai gym ini, dia tidak senang dengan fakta bahwa ayah dan Jin-soo menggunakan uang mereka untuknya. Namun Jin-soo merasa bahwa baik dia maupun ayah Cha tidak pantas memiliki uang itu sejak awal, karena itulah mereka menggunakannya demi perkembangan Cha. Ayah Cha mengatakan agar dia tidak perlu khawatir dan sekali lagi mengingatkannya bahwa ini adalah bagian dari janji yang pernah dia buat. Janji bahwa dia akan selalu berada di sisinya. Cha merasa tersentuh, tapi dia tidak sampai menangis. Dia hanya mengucapkan terima kasih kepada Jin-soo dan ayahnya atas kebaikan mereka. Melihat senyum tulus Cha, ayahnya tiba-tiba menyadari bahwa dia sudah lama sekali tidak melihat anaknya tersenyum seperti ini. Dia merasa lega karena akhirnya Cha bahagia dengan hidupnya dan dia berharap yang terbaik untuk masa depan putranya. Saat melihat-lihat gym, Cha menyadari betapa bagusnya tempat ini. Namun, ada satu hal yang membuatnya bingung. Mengapa ada karangan bunga di dalam sini? Jin-soo menjelaskan bahwa seorang petarung bernama Jin Seokman mengirimkan itu tanpa alasan yang jelas, mungkin mengira Cha sedang membuka bisnis gym sendiri.
Dia juga menjelaskan bahwa Jin Seok hanya tahu tentang gym pribadi ini karena Jinsu sempat berkonsultasi dengannya mengenai peralatan dan perlengkapan gym. Karena dia tidak tahu harus bertanya kepada siapa lagi. Dan seakan dipanggil, Jin Seok tiba-tiba muncul di sana dan menyapa Jinsu. Jin Seok memuji dekorasi gym itu, mengatakan bahwa hasilnya luar biasa. Mereka berjabat tangan seperti teman lama, lalu Jin Seok berbalik ke Cha, mengakui bahwa dia terkesan dengan kemampuan bertarungnya. Cha membungkuk sebagai tanda hormat, mengucapkan terima kasih atas bantuan Jin Seok dalam mempersiapkan gym untuk Jinsu. Namun, Jin Seok tidak suka melihat bocah sombong ini tiba-tiba jadi sopan hanya karena mereka berada di luar oktagon. Jadi, dia menantang Cha untuk sparring melepas kaosnya dan bersiap bertarung. Melihat Cha masih ragu, Jin Seok berjanji akan menahan diri. Cha tidak suka diremehkan, jadi dia setuju untuk bertarung demi memberi pelajaran pada Jin Seok. Sementara itu, Daejun menemui ketua Yang Gil yang berbicara tentang anjing yang terus menggonggong keras. Sebuah sindiran bahwa anjing itu adalah Cha Mugjol. Daejun menjawab dengan dingin mengatakan bahwa dia akan segera membungkam anak anjing itu dan berjanji akan menginjak mulutnya jika berani menggonggong lagi. Di sisi lain, sesi sparring antara Cha dan Jin Seok berakhir dengan keduanya terbaring lelah di atas oktagon. Jin Seok menatap Cha dengan penuh pengakuan, menyadari bahwa bocah ini memang hebat dalam bertarung. Namun, ada sesuatu yang membuatnya takut. Semua teknik Cha berada di level tertinggi, padahal dia masih pemula. Dia bertanya-tanya seberapa kuat Cha akan menjadi di masa depan. Cha yang penasaran bertanya siapa yang lebih kuat antara Jin Seok dan Daejun. Jin Seok mengaku tidak yakin karena mereka berasal dari kelas berat yang berbeda. Meski begitu, dia juga tidak percaya diri bisa menang melawan Daejun. Baginya, kelas berat tidak terlalu berpengaruh karena Daejun adalah jenius dalam gulat. Itulah yang membuatnya begitu menonjol. Kesimpulannya, Jin Seok merasa bahwa dirinya lebih lemah dibandingkan Daejun. Kini setelah Jin Seok memahami seberapa kuat Cha, Cha bertanya apakah menurutnya dia bisa menang melawan Daejun. Jin Seok menjawab tanpa ragu bahwa jika Cha bertarung melawan Daejun, dia akan kalah 9 dari 10 kali. Mendengar itu Cha kesal, lalu memutuskan untuk melampiaskan kemarahannya dengan menantang Jin Seok untuk 1 ronde lagi. Sebelum ronde dimulai, Jin Seok meminta Jinsu untuk mengambilkan sarung tinju, mengusulkan pertarungan tinju alih-alih sparring biasa. Jinsu menganggap Jin Seok baru saja membuat kesalahan terbesar, karena menantang Cha bertinju sama saja dengan mencari mati. Namun Jin Seok tetap ingin melakukannya, penasaran dengan kekuatan Cha saat dalam kondisi penuh emosi. Cha bertanya apakah mereka tidak perlu menggunakan pelindung kepala, karena bertinju tanpa itu bisa meningkatkan risiko gegar otak. Tapi Jin Seok menganggap itu tidak perlu. Jadi Cha memperingatkannya agar tidak menyesali keputusan itu. Saat pertandingan dimulai, Cha langsung menerjang ke arah Jin Seok, memaksanya mengambil posisi bertahan untuk mengukur kekuatan pukulan Cha. Jin Seok berpikir bahwa akan sulit bagi Cha untuk melancarkan serangan efektif karena pertahanannya terlalu rapat. Namun Cha membuktikan bahwa dia salah, pukulannya mulai menghujani setiap celah yang tidak terlindungi. Karena hal itu Jin Seok tanpa sadar lengah dan mendapat pukulan di perut. Jin Seok membalas dengan jab, tapi Cha menghindar dan menyerang balik dengan pukulan backhand. Jin Seok menghindari serangan itu, merunduk lalu melesat ke arah Cha dan memukulnya dengan keras hingga tubuhnya terlempar ke belakang. Tapi Cha tidak mengalami terlalu banyak kerusakan karena dia berhasil menahan pukulan itu dengan tangan kirinya. Jika tidak, tulang iganya pasti patah. Cha menarik napas lega. Jin Seok menyuruh Cha berhenti main-main dan bertarung dengan serius. Cha meminta maaf karena terlalu santai dan bersiap untuk bertarung sungguhan. Hal itu membuat Jin Seok tersenyum, tapi senyumannya langsung menghilang saat Cha melesat ke arahnya dan mendaratkan pukulan keras di wajahnya, membuat mulutnya berdarah. Saat Jin Seok terkejut dengan pukulan itu, Cha langsung menghabisinya dan membuatnya pingsan. Beberapa menit kemudian, Jinsu membangunkan Jin Seok dan memberitahunya bahwa dia pingsan di tengah pertarungan setelah Cha mengenainya dengan pukulan ke tubuh. Mengingat kembali pertarungan itu, Jin Seok tertawa, menyadari betapa ia meremehkan Cha. Dia mengatakan kepada Jinsu bahwa dia sedang melatih seorang monster. Sebelum meninggalkan gym, Jin Seok memuji kemampuan bertarung Cha dan berjanji akan datang lagi untuk tanding ulang. Cha mengatakan akan menjadi kehormatan bisa merendahkannya sekali lagi, dan mereka berdua tertawa. Jinsu mengajak mereka untuk minum di sebuah kedai, meskipun Cha masih di bawah umur. Namun, bahkan jika dia sudah cukup umur, dia tetap tidak akan minum karena terlalu menjaga tubuhnya.
Jadi, Cha hanya menemani mereka saat Jin-soo dan Jin Seok minum. Seorang petarung MMA junior melihat Jin Seok bersama Cha di jalan dan mulai bertanya-tanya kenapa mereka terlihat begitu akrab. Keesokan harinya, petarung junior itu memberitahu Dejun tentang apa yang ia lihat. Karena itu, Dejun datang ke gym untuk mengonfrontasi Jin Seok. Dejun pertama-tama bertanya kenapa Jin Seok terlihat begitu lemah dan mengira itu karena dia terlalu banyak minum kemarin. Tapi dia tidak langsung menyinggung tentang Jin Seok yang bertemu dengan Cha, melainkan bertanya apa yang dia lakukan kemarin untuk membuatnya bicara sendiri. Jin Seok tidak menjawab pertanyaan itu, melainkan balik bertanya kenapa Dejun ikut campur dalam urusan pribadinya. Dejun langsung menarik kerah Jin Seok, menegaskan bahwa tidak ada satupun anggota gymnya yang boleh sparring dengan Cha Mu-gil, orang yang dianggap sebagai musuhnya. Jin Seok mengakui bahwa dia memang bertarung dengan Cha, tapi dia tidak merasa bersalah sama sekali. Dia mengatakan kepada Dejun agar tidak membuat keributan di gym, karena toh tidak ada yang menghormatinya lagi. Dejun tidak peduli soal dihormati atau tidak dan langsung menanyakan informasi apa yang telah diberikan Jin Seok kepada Cha. Jin Seok tertawa mendengar tuduhan itu, mengatakan bahwa dia tidak serendah itu untuk menusuk seseorang dari belakang. Dejun tidak tahan lagi dan ingin menyelesaikan ini di oktagon. Dia menantang Jin Seok untuk bertarung bukan dengan Cha, dengan janji bahwa dia akan memberinya pelajaran. Namun Jin Seok tidak percaya bahwa semuanya akan berjalan sesuai keinginan Dejun. Dia mengatakan bahwa dia akan mengakhiri perseteruan mereka di ring dengan membungkamnya. Seminggu berlalu dan Jin-soo serta Cha mulai khawatir karena Jin Seok tidak muncul di gym pribadi mereka, padahal dia sudah berjanji akan datang setiap hari. Mereka berdua memutuskan untuk pergi ke apartemen Sujin untuk melihat keadaannya. Saat menaiki tangga, Cha dan Jin-soo membahas bagaimana cara meyakinkan Jin Seok agar mau berlatih dengan mereka. Namun, begitu sampai di depan pintu dan menekan bel, mereka terkejut melihat Jin Seok terluka parah, lebam di wajah dan kakinya patah. Jin Seok menjelaskan bahwa semua ini terjadi saat dia sparring melawan Dejun. Jin-soo tidak percaya dan bertanya kenapa dia nekat melakukan sesuatu seperti bertarung dengan Dejun. Jin Seok enggan membicarakannya lebih lanjut, jadi dia mengajak mereka masuk dan menawarkan minuman dingin. Meski begitu, Jin-soo dan Cha tetap penasaran bagaimana bisa sesi sparring membuatnya terluka separah itu. Akhirnya, Jin Seok menjelaskan bahwa Dejun tiba-tiba menggila dan menggunakan teknik heel hook padanya yang menyebabkan cederanya. Tapi dia tidak menyalahkan Dejun karena dia mendapat uang ganti rugi dari insiden itu. Cha sadar bahwa ini pasti karena Jin Seok ikut terlibat dengan dirinya dan Jin-soo dan dia marah pada Dejun karena bertindak pengecut. Namun Jin Seok merasa ini kesalahannya sendiri karena meremehkan Dejun dan dia mengakui bahwa pria itu sebenarnya sangat kuat. Setelah mendengar semuanya, Jin-soo menyuruh Jin Seok untuk beristirahat dan berjanji akan menjenguknya lagi. Begitu mereka keluar dari apartemen, Jin-soo meminta bantuan Cha. Namun sebelum dia sempat menjelaskan, Cha sudah tahu apa yang akan diminta dan langsung berjanji untuk membalas perbuatan Dejun. Organisasi MMA kemudian mengatur pertandingan antara Dejun dan Cha Mu-gil yang akan menjadi laga utama untuk gelar juara kelas menengah. Mendengar kabar ini, Jin-soo bertanya apakah tidak masalah langsung melakukan pertandingan perebutan gelar tanpa latihan sparring lebih dulu. Masih ada 1 bulan sebelum pertarungan mereka, jadi Jin-soo menyuruh Cha untuk berlatih sekeras mungkin. Sekarang mereka tahu seberapa kuat Dejun karena dia berhasil menghajar Jin Seok habis-habisan. Cha pun setuju bahwa Dejun memang sangat kuat, namun karena dia tidak punya partner sparring, Jin-soo khawatir tentang bagaimana cara mengatasinya. Dia berpikir untuk mencari petarung dari Thailand dan mulai menghubungi beberapa kenalannya di sana. Tapi Cha menyuruhnya untuk tidak terlalu khawatir karena dia yakin bisa mengalahkan Dejun dengan teknik tendangannya yang lebih baik. Jin-soo tidak yakin itu cukup dan tetap percaya bahwa satu-satunya cara agar Cha punya peluang menang adalah dengan mendapatkan partner sparring. Doa Jin-soo terkabul berkat Dewa Plot Armor yang mengirim 2 petarung MMA dari Amerika ke gym mereka, Kyle dan Ben. Cha menjelaskan bahwa kedua petarung ini dikirim oleh Presiden UFC, Dave, karena Cha sendiri yang memintanya saat menolak tawaran untuk bergabung dengan UFC.
Ben kemudian memperkenalkan diri kepada Cha, tapi secara tidak sengaja memanggilnya dengan kata yang kurang sopan, karena dia kurang fasih berbahasa Korea. Cha hanya tertawa kecil dan membetulkan kesalahannya, berharap mereka bisa menjalin hubungan baik. Di sisi lain, Kyle terlihat kurang ramah dan bahkan tidak mencoba berbicara dengan Cha. Dia masih ingat bagaimana Dave sendiri yang menyuruhnya untuk pergi ke Korea selama 3 bulan untuk berlatih dengan Cha. Awalnya baik Kyle maupun Ben menolak, tapi Dave menawarkan mereka pertandingan undercard jika mereka setuju. Jadi alasan mereka datang bukan untuk membantu Cha berkembang, melainkan demi mendapatkan pertandingan undercard itu. Cha menyambut Ben dengan ramah dan menyuruhnya untuk beristirahat hari ini. Namun Kyle menolak karena ingin langsung mulai sparring. Cha dengan senang hati mengajaknya masuk ke ring. Kyle tentu saja meremehkan Cha. Dia sudah menjadi petarung profesional sejak SMP, berbeda dengan Cha yang menurutnya hanya pria Korea lemah. Narator membanggakan semua pencapaian Kyle di dunia tinju dan MMA, dan menjelaskan bahwa kejatuhannya dimulai saat dia menandatangani kontrak dengan UFC lingkungan di komunitas UFC Amerika tidak cukup baik. Kyle gagal naik peringkat dan bahkan tidak mendapatkan satu pun pertandingan selama 8 bulan berturut-turut. Karena itulah dia dan kakaknya Ben datang ke Asia, mencari satu kesempatan untuk menjadi lebih kuat dan meningkatkan kemampuan mereka. Dalam pertandingan undercard nanti saat kembali ke AS, Kyle benar-benar menghajar Cha. Meskipun hanya petarung UFC peringkat rendah, Kyle menjatuhkan Cha ke lantai, melakukan kuncian leher, dan membuatnya menyerah dalam sekejap. Cha tidak percaya bahwa pria seperti dirinya yang memiliki cheat code bisa dikalahkan secepat itu. Dia akhirnya sadar bahwa Cole memang petarung MMA kelas dunia. Setelah Kyle, Ben masuk ke ring. Dia juga menghajar Cha meskipun tidak sekuat Kyle. Cha mengambil jeda, mencoba mencari cara untuk sekadar mendaratkan satu pukulan ke mereka. Melihat betapa kuatnya mereka, Cha bertekad untuk bergabung dengan WAPFC suatu hari nanti agar bisa melawan petarung terkuat di dunia dan mengalahkan mereka. Setelah sesi sparring, Kyle dan Ben kembali ke hotel, bertanya-tanya mengapa presiden mengirim mereka untuk melatih seorang lemah seperti Cha. Kyle menganggap Cha tidak istimewa sama sekali, tetapi Ben merasa Cha adalah orang yang baik. Tetap saja Kyle menyesali keputusannya datang ke sini karena harus membuang waktu 3 bulan untuk melatih seseorang yang dianggapnya pecundang. Di sisi lain, Cha berlatih sekeras mungkin karena sadar bahwa Kyle dan Ben berada di level yang jauh di atasnya. Dia membayangkan betapa beratnya persaingan ketika dia benar-benar bergabung dengan UFC nanti. Meski perjalanan itu akan panjang dan sulit, Cha tetap berambisi menjadi petarung terbaik di dunia. Satu-satunya jalan adalah bergabung dengan UFC dan memenangkan gelar juara dunia. Cha tahu bahwa Kyle dan Ben belum pernah mendapat kesempatan bertarung di UFC. Hal ini membuatnya berpikir, jika dia kalah dari mereka yang bahkan belum masuk UFC, bagaimana dia bisa melawan petarung kelas dunia yang sesungguhnya? Karena itu, dia terus berlatih tanpa henti dan mendapat notifikasi dari sistem. Tertulis bahwa kemampuan tendangannya naik ke level C karena latihan terus-menerus. Dengan semua skillnya kini berada di level C, sistem memberinya misi tantangan dengan 3 hadiah, termasuk poin dan hadiah misteri. Cha dengan senang hati menerima tantangan itu dan berterima kasih kepada sistem karena telah membukakan jalan baginya untuk menjadi lebih kuat. Meskipun Cha sudah menunjukkan kemajuan besar di dunia MMA Korea, dia tahu dirinya belum bisa terlalu bangga. Perjalanannya baru saja dimulai. Jadi dia menerima tantangan itu dan mulai bertarung melawan klonnya sendiri, yang terus menghajarnya tanpa ampun setiap kali mereka bertarung. Keesokan harinya, Kyle dan Ben kembali untuk sesi sparring lainnya, dan kali ini Cha berhasil mendaratkan tendangan ke Ben. Ben memberi selamat atas peningkatan kecil itu, tapi Cha tidak merasa dia berkembang sama sekali. Dia menulis catatan tentang perasaannya setelah bertarung dengan Ben agar tidak melupakan sensasinya. Meski melihat sisi rajin Cha, Kyle tetap tidak terkesan dan masih tidak mengerti apa yang Dave lihat dalam dirinya. Dia yakin bahwa tidak peduli seberapa keras Cha berusaha, dia tidak akan pernah mendapat kesempatan bertarung di UFC. Jika tidak ada perkembangan, 2 hari kemudian Kyle memutuskan kembali ke Amerika untuk memberitahu Dave bahwa Cha tidak cukup bagus untuk dilatih. Latihan terus berlanjut dan Cha akhirnya menaikkan levelnya sebagai petarung MMA ke peringkat B+. Namun, dia masih kesulitan melawan klonnya sendiri dan terus mengalami kegagalan berulang kali. Saat segalanya mulai terasa mustahil, Cha memutuskan untuk mencoba gerakan yang jarang ia gunakan.
Dia mulai dengan meluncurkan serangan ke klonnya dari sudut rendah, berusaha mengenai wajahnya dengan pukulan sempurna. Namun serangan itu sepenuhnya diblokir. Gagal, Cha segera mundur sebelum klonnya bisa menangkapnya, tetapi dia tetap terseret ke lantai. Dengan klon yang sekarang berada di atasnya, Cha kembali kalah, membuat jumlah kekalahannya bertambah menjadi 69 kali. Setelah kalah 69 kali, Cha akhirnya menemukan cara untuk mengendalikan lawannya di ronde berikutnya. Dia menyusun strategi untuk menggabungkan teknik tinju, kickboxing, jiu-jitsu, dan gulat secara bersamaan, lalu memutuskan untuk mengujinya langsung pada Kyle. Saat sesi sparring dimulai, Cha menangkap tangan kiri Kyle dan menendang belakang lututnya. Setelah berhasil mendaratkan serangan pertama, kepercayaan dirinya meningkat. Dia langsung mencoba melakukan tackle, tetapi meskipun sudah berusaha keras, sesi mereka berakhir imbang. Ben terkejut melihat betapa pesatnya perkembangan Cha, tetapi ego Kyle membuatnya menolak mengakui hal itu. Kyle malah mengatakan bahwa dia hanya sedang mengalah hari ini. Cha terus berlatih dengan klonnya, dan pada percobaan ke-89, dia mencoba mengakhiri pertarungan dengan kuncian leher. Namun, cengkeramannya masih terlalu lemah, dan klonnya kembali mengalahkannya. Setelah berkali-kali mencoba, Cha selalu kalah karena kehabisan stamina. Namun dia tidak menyerah. Pada percobaan ke-98, dia berhasil mendaratkan uppercut ke klonnya, diikuti dengan tendangan tengah ke perut yang membuat klon itu terpental jauh. Cha langsung melompat, mendaratkan lututnya ke perut klon, mengamankan posisi full mount. Dia menghujani wajah klonnya dengan pukulan keras dan mengakhiri pertarungan dengan teknik submission. Sistem memberinya ribuan poin kemenangan yang bisa ia gunakan untuk meningkatkan kemampuannya. Dengan senang hati, ia menggunakan semuanya untuk meningkatkan keterampilan gulatnya ke peringkat B. Setelah itu, dia bersiap untuk sesi sparring berikutnya melawan Kyle yang tampak tidak tertarik. Sebelum ronde dimulai, Kyle mengatakan bahwa ini mungkin sesi sparring terakhir mereka. Dia mengungkapkan niatnya untuk kembali ke ACE karena menurutnya Cha hanya membuang-buang waktu mereka di sini. Kyle meminta maaf atas ucapannya dan mengakui bahwa Cha sudah bekerja keras untuk berkembang, namun dia tetap merasa itu tidak cukup untuk membuat Cha membuang waktu dirinya dan Ben yang telah mencapai banyak hal dalam karir panjang mereka. Cha meminta satu kesempatan terakhir di ring sebelum Kyle memutuskan apakah dia harus pergi atau tidak. Tapi sebelum Kyle maju, Ben bersikeras ingin melawan Cha lebih dulu. Sesaat sebelum pertarungan dimulai, Ben memperingatkan Cha bahwa dia tidak akan menahan diri, meskipun ini adalah sesi sparring terakhir mereka. Begitu pertarungan dimulai, Ben langsung menerjang ke arah Cha, berusaha mengakhiri semuanya sebelum Kyle turun tangan. Ben melepaskan pukulan lurus, tetapi Cha berhasil menghindar dan membalas dengan uppercut. Ben juga menghindari serangan itu dengan refleks luar biasa, lalu melayangkan pukulan lain ke arah Cha. Cha nyaris saja terkena pukulan itu, membuat Ben terkejut. Ben pun meningkatkan kecepatannya untuk mendapatkan keunggulan, namun tetap gagal mendaratkan satu pukulan pun. Cha kemudian mengungkapkan bahwa satu-satunya alasan dia bisa menghindari serangan cepat Ben adalah karena kini dia bisa memprediksi gerakannya. Dia tahu Ben akan menyerang kapan saja, jadi dia memanfaatkan kesempatan itu dengan memperpendek jarak dan melakukan teknik clinch. Dia mencengkeram leher Ben, menghentikan gerakannya seketika, lalu menghantam perutnya dengan lutut. Namun serangan itu tidak cukup untuk mengalahkan Ben. Ben segera mengambil posisi bertahan dan mulai menghindari serangan-serangan Cha. Ben berusaha menjaga jarak untuk mengulur waktu dan memulihkan tenaganya, tetapi Cha kembali mendekat dan kali ini mengganti serangan dengan pukulan ke perut Ben. Dia terus mempertahankan momentumnya dengan melayangkan serangan bertubi-tubi ke wajah Ben. Kyle mulai menyadari betapa pesat perkembangan Cha, namun tetap merasa bahwa itu belum cukup untuk mengalahkan Ben. Saat itu Ben mengungkapkan bahwa dia sebenarnya masih punya kartu as, sebuah teknik bernama tag rush. Namun sebelum Ben sempat menggunakannya, Cha menekannya ke lantai dan mencoba mengunci posisinya di atas. Ben dengan cepat membalikkan keadaan dan berusaha berada di atas Cha berkat refleksnya. Tapi Cha langsung menendangnya menjauh dan mengambil jarak untuk memulihkan tenaga. Ben terkejut dan bertanya apakah selama ini Cha hanya berpura-pura lemah. Cha tidak menjawab karena dia tidak bisa mengungkapkan bahwa dia memiliki sistem khusus yang membantunya menjadi lebih kuat. Sebagai gantinya, dia berbicara dengan tinjunya dan kembali menyerang Ben. Dia memprediksi gerakan Ben dengan sempurna dan berhasil mengantisipasinya setiap kali. Ketika Ben mencoba serangan balik, Cha dengan cepat bergerak ke belakangnya dan mencekik kepalanya dengan kedua tangan, membuat Ben jatuh ke lantai dan menyerah. Ben kembali bertanya bagaimana
bagaimana Cha bisa menjadi sehebat ini dalam semalam, tetapi Cha hanya memberi alasan yang terdengar konyol. Di sisi lain, Kyle bertanya kepada Ben apakah dia sengaja mengalah agar bisa tinggal lebih lama di Korea. Meskipun Ben mengatakan bahwa Cha memang sudah jauh lebih kuat, Kyle tidak percaya dan memutuskan untuk masuk ke ring sendiri. Sebelum Kyle maju, Ben memperingatkannya, mengatakan bahwa tidak ada yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi. Karena menurutnya, Asia Timur penuh dengan misteri. Kyle bersemangat untuk melihat apakah ada misteri di balik pertarungan ini, atau jika kekalahan Ben hanyalah kebetulan, pertarungan pun dimulai. Sebagai seorang ahli gulat, Kyle memulai dengan meraih tangan Cha untuk menguji siapa yang lebih kuat. Menurut narator, keterampilan seorang pegulat bisa dilihat dari bahunya. Saat Kyle memperhatikan bahu Cha, dia merasakan sesuatu yang berbeda, seolah-olah Cha bukan lagi orang yang sama. Aura di sekelilingnya berubah drastis, baik dalam hal kekuatan maupun kelincahan. Namun sebelum Kyle bisa menganalisis lebih jauh, Cha tiba-tiba menarik lututnya, membuat Kyle terjatuh ke lantai. Kyle segera bangkit dengan gerakan roll ke belakang, tetapi langsung dihadapkan pada Brazilian kick dari Cha. Awalnya terlihat seperti tendangan ke betis, tapi Cha mengubah arahnya, hampir mengenainya tepat di kepala. Kyle terkesan dengan keterampilan Cha dan mulai bertarung lebih serius. Untuk mengubah jalannya pertarungan, Kyle menyerang Cha dan menangkap lutut kanannya. Namun itu hanya tipuan. Niat sebenarnya adalah melakukan serangan clinch. Cha melihatnya datang dan berhasil memblokirnya, membuat Kyle semakin kagum. Karena mengandalkan gulat, Kyle merasa dirinya lebih kuat secara fisik. Dia menggunakan kekuatan penuhnya untuk menyeret Cha ke lantai, tetapi Cha langsung membantingnya, membuktikan bahwa dia lebih kuat dari yang Kyle kira. Kyle terkejut karena Cha bisa mengalahkannya dalam adu kekuatan, tetapi tidak punya waktu untuk berpikir terlalu lama. Dia mundur untuk menjaga jarak, namun Cha dengan cepat menutup celah itu dengan tendangan panjangnya. Ego Kyle tidak mengizinkannya hanya bertahan melawan seseorang yang dia anggap lemah. Dia memilih untuk menyerang dan membuat kesalahan besar karena bertindak berdasarkan emosi. Cha langsung menangkapnya dan bersiap untuk melakukan clinch seperti yang dia lakukan pada Ben. Kyle mencoba menyerang lebih dulu, tapi itu membuat perutnya terbuka, memberi kesempatan Cha untuk menghantamnya tepat di perut. Cha kemudian melayangkan hook ke pipi kiri Kyle. Kyle dengan putus asa mencoba membalas serangan, tapi Cha menghindarinya dengan berjongkok, lalu memberikan pukulan keras ke rusuknya. Cha kembali mencoba menendangnya, tetapi kali ini Kyle berhasil menangkap kakinya. Kyle berpikir dia sudah menang, tetapi Cha dengan cepat berputar 360 derajat dan menyerang dengan kaki lainnya. Cole nyaris tidak bisa menghindar, dan Cha segera mengambil jarak untuk mengatur napasnya kembali. Kyle tidak percaya dengan perkembangan Cha yang begitu drastis. Dia menyadari bahwa jika tendangan itu mengenai, dia pasti sudah pingsan. Kini dia sadar betapa besarnya kerugiannya. Dalam pertarungan ini, dia hanya unggul dalam gulat yang tidak cocok untuk pertarungan jarak jauh, sedangkan Cha unggul dalam tendangan. Satu-satunya cara Kyle menang adalah dengan memperpendek jarak. Untuk melakukannya, dia harus menghindari serangan dan menjatuhkan Cha ke lantai. Kyle langsung menerjang Cha, tetapi bahkan pukulan pertama pun gagal dia hindari. Serangan demi serangan mendarat di tubuhnya. Dia dipaksa kembali ke realitas dan mencoba menangkap Cha agar bisa menjatuhkannya. Namun Cha berdiri dengan kuat, lalu tiba-tiba membalikan keadaan dengan serangan submission. Kyle terjatuh dan Cha langsung mencoba teknik armbar dengan pegangan khusus bernama Anaconda Grip, menggunakan seluruh tubuhnya untuk membengkokkan lengan Kyle dengan paksa. Kyle berguling untuk melepaskan cengkeraman Cha, tapi Cha tidak mau melepaskannya dan malah mencekiknya, memaksa Kyle kehilangan kesadaran. Cha membangunkan Kyle setelah pertarungan usai dan mengulurkan tangannya, menanyakan apakah dia baik-baik saja. Kyle, yang masih tidak percaya bagaimana Cha bisa menang darinya, terdiam sejenak sebelum akhirnya menjawab bahwa dia baik-baik saja, meskipun dia tidak akan selamat jika Cha menceknya dengan lebih kuat. Akhirnya, Kyle mengakui bahwa Cha punya potensi besar dan menerima kekalahannya. Namun, Kyle masih ingin kembali ke negaranya karena dia dan Ben sudah menang dalam sparring selama 7 hari terakhir, jadi secara teknis mereka yang lebih unggul. Tapi Cha berpikir bahwa pemenang sejati adalah orang yang menang di akhir. Menurutnya dia sekarang punya 2 kemenangan atas mereka karena dia berhasil mengalahkan baik Kyle maupun Ben.
Cha tidak bisa membiarkan Chandler bersaudara kembali ke negara mereka dalam kondisi kalah seperti ini. Dia mengatakan bahwa mereka akan dipermalukan jika pulang sekarang. Selain itu, Cha merasa bahwa mereka bisa saling membantu berkembang, jadi dia kembali meminta Kyle untuk tetap tinggal. Kyle setuju dengannya dan memberi fist bump, menandakan bahwa dia akhirnya mengakui Cha sebagai teman. Di sisi lain, pelatih Daejeon, Moro Dolls, mengabarkan berita dari sumber rahasia bahwa Cha berencana untuk berlatih lebih lama. Karena itu, Moro berpikir bahwa Daejeon juga harus menjadi lebih kuat dan menyuruhnya menurunkan berat badan sebanyak 20 pon. Melihat Daejeon ragu, Moro meyakinkannya untuk tidak khawatir, mengklaim bahwa dia adalah ahli dalam hal ini. Dia bahkan berjanji akan membantunya mengembalikan berat badan dengan cairan infus, sesuatu yang dilarang di UFC, tetapi tidak di Korea. Moro kemudian menjelaskan alasan mengapa Daejeon harus menurunkan berat badan dan menaikkannya lagi. Rupanya rencana mereka adalah memalsukan kelas berat Daejeon sebelum pertarungan, lalu menaikkannya kembali di hari pertandingan agar mendapatkan keunggulan berat badan. Di tempat lain, Daejeon mendapat kabar dari anak buahnya bahwa ada 2 orang asing yang keluar dari gym tempat Cha berlatih. Anak buahnya juga mengirim foto Ben dan Kyle. Begitu melihat mereka, Daejeon langsung mengenali mereka sebagai Chandler bersaudara, petarung kelas dunia yang diprediksi akan menjadi bintang besar UFC dalam 1 dekade ke depan. Menyadari bahwa mereka pasti ada di sana sebagai sparring partner Cha, Daejeon merasa iri dan bertanya-tanya seberapa kuat Cha sekarang. Moro melihat ekspresi tegang Daejeon tapi tidak mengomentarinya. Sebaliknya, dia mengalihkan perhatian Daejeon ke latihan dengan halus menyuruhnya tetap tenang, karena menurutnya ketidaksabaran adalah penyebab utama kegagalan dalam menjaga berat badan. Namun, Daejeon merasa bahwa diet itu sia-sia dan tidak akan membuatnya lebih kuat. Meskipun seharusnya tersinggung, Moro malah tertawa dan berjanji akan membawa sesuatu keesokan harinya, sesuatu yang cukup kuat untuk meningkatkan konsentrasi sel darah merah, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kekuatan dan kecepatan. Sebuah konferensi pers segera diadakan terkait pertarungan antara Daejeon dan Cha Mu-gyeol. Berbagai jurnalis berkumpul menunggu 2 sensasi negara itu untuk berbicara dengan mereka. Sehej mengklaim siap menjawab semua pertanyaan dan dengan penuh semangat menunggu kedatangan Daejeon. Sang rival akhirnya muncul ditemani pelatih pribadinya, Moro, serta asistennya, Jet sekilas melirik Daejeon kemudian langsung mengalihkan pandangan. Namun dari satu pandangan itu saja, ia langsung menyadari betapa besar dan berototnya Daejeon sekarang. Setelah semua orang duduk, seorang reporter dari Roxy Theory, majalah yang fokus pada seni bela diri, mengambil mikrofon. Dia mengungkapkan bahwa ia mendapat informasi bahwa Cha Mu-gyeol telah berlatih dengan beberapa petarung UFC untuk mempersiapkan pertarungan ini. Reporter itu lalu meminta Cha untuk memberikan penjelasan lebih lanjut. Cha membenarkan hal itu dan dengan bangga mengungkapkan bahwa selama beberapa minggu terakhir, ia telah berlatih bersama petarung middleweight UFC Kyle dan Ben Chandler sebagai persiapan menghadapi Daejeon. Setelah mendapatkan konfirmasi, reporter itu kemudian beralih ke Daejeon menanyakan apakah ia juga memiliki rekan latih tanding. Jika ia, reporter memintanya untuk berbagi informasi tersebut secara publik. Namun, Daejeon menolak menjawab dengan alasan bahwa ia tidak tertarik mengungkapkan strateginya tepat di depan lawannya. Jawaban itu sudah diduga banyak orang karena Daejeon dikenal di seluruh negeri sebagai sosok yang dingin dan sering dijuluki glasier oleh publik. Di antara para jurnalis yang hadir, seorang reporter wanita yang terlihat bosan dan sibuk dengan ponselnya berkomentar bahwa sikap Daejeon ini terkesan seperti pecundang karena ia menyembunyikan strateginya sementara lawannya dengan terbuka mengungkapkan persiapannya. Daejeon mendengar perkataannya dengan jelas dan langsung menegurnya, memintanya bertanya langsung daripada sibuk dengan ponselnya. Reporter itu yang bernama Park Shin-yang mengambil mikrofon. Pertama dia mengatakan bahwa dia menghormati keputusan Daejeon untuk tidak mengungkap rekan latih tandingnya, meskipun jelas dari sikapnya sebelumnya bahwa ia tidak benar-benar menghargainya. Park Shin lalu bertanya apa pendapat Daejeon tentang lawannya, Cha, dan para petarung UFC yang menjadi rekan latih
tandingnya. Dejun lebih dulu menjelaskan mengapa ia tidak mengungkapkan identitas rekan latih tandingnya. Menurutnya, membocorkan nama rekan latihan sama saja dengan memberikan informasi tentang strateginya sendiri. Ia percaya bahwa lebih baik mempersiapkan diri secara matang dan menyimpan strateginya sendiri daripada membual kesana kemari tentang berlatih dengan petarung UFC. Park Shin menerima jawabannya, tetapi mengingatkan bahwa Dejun belum benar-benar menjawab pertanyaannya tentang Cha. Akhirnya, Dejun menyatakan bahwa menurutnya Cha hanya orang beracun yang haus ketenaran dan viralitas semata. Namun, Cha tidak setuju, mengklaim bahwa Dejun hanya iri padanya. Sebagai junior, Cha bahkan menawarkan beberapa tips kepada Dejun jika ia ingin menjadi terkenal. Cha juga menambahkan bahwa pertarungan mereka akan mengembalikan ketenaran Dejun karena akhirnya ia bertarung melawan sensasi nomor 1 Korea. Mendengar itu, Dejun langsung berdiri dan bersiap untuk membungkamnya. Cha menghentikan Dejun agar tidak bertindak gegabah di konferensi pers, mengingatkannya untuk tetap profesional di depan para jurnalis. Dejun pun sadar bahwa Cha hanya berusaha memprovokasinya, jadi dia menahan diri untuk saat ini dan terus mendengarkan. Cha Mu-gyo lanjutkan dengan bertanya kenapa Dejun begitu penasaran dengan Chandler bersaudara, padahal seharusnya itu bukan masalah besar. Namun, Cha tetap menjelaskan alasan mengapa dia membawa sparring partner dari Amerika Serikat. Dia mengklaim bahwa petarung UFC Korea tidak cukup cocok untuk menjadi lawan latihannya. Sebelum semua petarung MMA Korea merasa tersinggung, Cha menambahkan bahwa Adair FC sengaja mencoba menghalanginya mendapatkan sparring partner. Dia mengungkapkan bahwa setiap gym yang dimiliki RFC menolak menghubunginya sehingga dia terpaksa bertanding tanpa persiapan. Dejun langsung membantah mengatakan bahwa RFC tidak mungkin melakukan hal itu. Tapi Cha bersikeras bahwa RFC memang serendah itu dan bahkan mengaku punya bukti atas tuduhan absurdnya itu. Dia meminta para reporter untuk melakukan survei di semua gym yang dimiliki RFC, meyakinkan mereka bahwa jika mereka mau menyelidiki, mereka akan menemukan buktinya dengan mudah. Dejun mulai terpancing oleh kata-kata Cha yang justru semakin memperjelas bahwa RFC memang terlibat dalam masalah ini. Cha lalu menyerahkan sisanya kepada para jurnalis dan dengan santai mengungkapkan bahwa Dejun pernah menyebabkan ligamen seorang petarung robek, hampir mengakhiri karirnya. Petarung itu tak lain adalah Jin Seok, satu-satunya yang bersedia menjadi sparring partner Cha. Hal itu semakin memperkuat tuduhan Cha bahwa Dejun dan RFC memang sengaja menyingkirkan sparring partnernya. Untungnya, Cha berhasil mendapatkan Chandler bersaudara sebagai sparring partner. Mereka dikirim langsung oleh Dave White, bos UFC sendiri. Cha mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Chandler bersaudara, menyebut mereka sebagai petarung MMA yang luar biasa, dan yakin bahwa dia bisa berlatih sekeras mungkin berkat mereka. Dia lalu menatap Dejun dengan ekspresi campuran antara jijik dan amarah, dan berjanji akan membuatnya membayar di dalam oktagon atas apa yang telah dia lakukan pada kaki Jin Seok. Dejun tidak menanggapi provokasi Cha dan memilih pergi dengan tenang setelah membanting meja. Beberapa saat kemudian, Cha menimbang berat badannya dan berhasil masuk ke kelas menengah dengan berat 187 pon. Di sisi lain, Dejun yang seharusnya bertarung di kelas berat juga lolos timbang badan karena kehilangan lebih dari 20 pon berkat pelatihnya, Mr. Morrow. Artinya, Dejun diam-diam akan menambah 20 pon beratnya sebelum pertandingan, memberinya keuntungan besar. Karena perbedaan bobot, namun Cha sama sekali tidak khawatir. Dia yakin bisa mengalahkan Dejun bagaimanapun juga. Tak lama kemudian, ketua utama SFC Yonggil menggelar acara pay-per-view untuk pertarungan mereka. Acara ini mencapai kesuksesan besar, terjual hampir 18.000 tiket, yang tidak mengherankan karena semua uang ini berasal dari Cha Mu-gyo, petarung yang kini menjadi sumber uang bagi Yonggil. Karena alasan inilah, Yonggil tidak bisa begitu saja menyingkirkannya. Sebaliknya, dia ingin terus mengendalikannya dan berharap Dejun bisa mengalahkannya cukup parah hingga harga dirinya hancur. Saat kedua petarung memasuki oktagon, host melakukan wawancara singkat sebelum pertandingan dimulai. Dia bertanya kepada Dejun tentang strategi pertarungannya, tetapi seperti yang diduga, Dejun tidak memberikan jawaban apapun. Cha langsung mengejeknya, mengatakan bahwa petarung yang terlalu merahasiakan rencana mereka biasanya justru akan dipermalukan. Dia mengungkapkan strateginya dengan jelas, berniat membuat Dejun tidak bisa keluar dari oktagon dengan berjalan
kaki. Dari sini terlihat jelas bahwa Cha akan menargetkan kaki lawannya. Namun Cha sama sekali tidak peduli bahwa taktiknya sudah diketahui dan tetap yakin bisa mematahkan semua anggota tubuh Dejun dengan kekuatan brutal. Meskipun lawannya mencoba bertahan sekuat mungkin. Karena Cha terus melontarkan trash talk, host segera mengakhiri sesi wawancara dan memulai hitungan mundur untuk pertandingan. Begitu wasit resmi memulai pertandingan perebutan gelar kelas menengah, kedua petarung langsung bersiap untuk pertarungan sengit. Dejun langsung menerjang, berusaha mencegah serangan mendadak dari Cha. Namun Cha dengan cepat mengcounter serangannya dengan tendangan rendah ke lutut kiri, memberikan pukulan pembuka yang luar biasa. Sang juara bertahan langsung meringis kesakitan dan penonton pun terkejut melihat kekuatan calon juara kelas menengah baru. Dejun segera mundur, tapi terlihat jelas bahwa ia sudah menerima cukup banyak damage dari tendangan tersebut. Sementara itu, seorang jurnalis yang selalu hadir di pertandingan besar RFC memberikan komentarnya dari tribun. Dia menyadari bahwa berat badan Dejun tiba-tiba bertambah 10 hingga 15 pon hanya dalam sehari. Dia menduga ini akibat perawatan infus, sebuah teknik yang entah kenapa tidak dilarang dalam aturan RFC. Hal ini secara tidak langsung mengubah Dejun menjadi petarung kelas berat ringan, yang seharusnya memberinya keunggulan tekanan terhadap Cha jika dia bisa menggunakan tekniknya dengan hati-hati. Namun rekannya berpendapat bahwa penambahan berat badan dan kekuatan itu juga bisa memperlambat pergerakan Dejun, memberi Cha peluang untuk tetap menang. Menurut mereka, hanya tinggal menunggu waktu hingga pertarungan benar-benar terbuka dan terbukti siapa petarung kelas menengah terbaik sebenarnya. Saat mereka membahas hal ini, Cha kembali melayangkan tendangan rendah mematikan ke betis Dejun, membuatnya kehilangan keseimbangan. Menyadari bahwa kakinya akan hancur jika terus menerima serangan seperti ini, Dejun memutuskan untuk menjatuhkan Cha ke tanah agar bisa menghentikan serangan tersebut. Saat Dejun menangkap Cha untuk menjatuhkannya, Cha dengan cepat lolos dan mencoba menendang kakinya lagi. Namun kali ini Dejun berhasil menangkap kaki Cha, mengantisipasi serangannya dan menghindari tendangan tinggi berikutnya dengan merunduk ke bawah. Tapi Cha tidak berhenti di situ. Setelah berpura-pura mengincar tubuh, dia meluncurkan tendangan mematikan ke kaki depan Dejun, menunjukkan keahliannya dalam Muay Thai. Dejun mundur sejenak untuk mengambil napas dan menyadari bahwa kakinya sudah bengkak karena terus-menerus menerima serangan keras. Alih-alih panik, dia justru semakin bersemangat untuk menghajar bocah yang dia anggap sombong itu. Pelatihnya memberi saran agar dia fokus menyerang kepala Cha daripada terus membuang waktu. Mendengar itu, Dejun kembali maju tapi langsung mendapat pukulan keras disusul dengan jab kuat di wajahnya, memaksanya untuk mundur. Cha mulai menghujaninya dengan pukulan secepat kilat, memaksa Dejun menangkis dengan kedua tangannya. Dia mencoba membalas, tapi Cha dengan mudah menghindarinya, terlihat begitu santai menghadapi sang juara kelas menengah. Menyadari strateginya gagal, Dejun mencoba meniru gaya Cha dengan melancarkan tendangan. Namun Cha menahannya dengan mudah dan mengejeknya, mengatakan bahwa tendangannya lambat dan lemah seperti siput. Komentar itu membuat Dejun lengah dan Cha langsung menendang perutnya, disusul dengan jab palsu dan satu lagi low kick ke kakinya yang sudah bengkak. Serangan tanpa ampun itu membuat Dejun kesulitan berdiri, dan saat dia berusaha menyeimbangkan diri, Cha kembali menyerang dengan low kick lain, membuatnya menjerit kesakitan. Kali ini sang juara tak lagi bisa berdiri tegak, kakinya sudah terlalu rusak akibat serangan brutal Cha. Saat dia terjatuh, Cha langsung mengunci tubuhnya dengan underhook, teknik clinch yang digunakan untuk mengendalikan lawan. Dejun berusaha melepaskan diri, tapi Cha menahannya dan berbisik, "Aku pastikan kau nggak akan bisa jalan lagi dengan kaki kecilmu itu." Setelah berkata begitu, Cha mendorong Dejun ke belakang, meluncurkan tendangan berputar yang melemparkannya jauh. Dia lalu maju untuk menghantam wajah lawannya dengan pukulan bertubi-tubi. Namun sebelum dia bisa menyelesaikannya, bel pertandingan berbunyi mengakhiri ronde pertama. Wajah Dejun menunjukkan rasa frustrasi karena perbedaan skill yang begitu jelas antara dirinya dan bintang baru yang sedang naik daun. Saat jeda ronde, Cha bahkan tidak langsung duduk karena dia tidak merasa kelelahan sama sekali. Di sisi lain, Dejun terlihat dalam kondisi berbahaya, tidak tahu bagaimana menghadapi situasi ini. Pelatih Cha memberinya selamat atas dominasinya di ronde pertama dan meyakinkannya bahwa dia menang telak dengan skor nyaris sempurna. Cha tahu itu, tapi dia hanya tersenyum sinis dan berkata, "Aku nggak peduli soal skor kali ini." Senyum jahatnya semakin melebar saat dia menambahkan,
Satu-satunya tujuanku adalah menghancurkan kaki Dejun dan membuatnya pingsan. Sementara itu, Yonggil, ketua RFC, tidak percaya dengan plot twist yang tiba-tiba ini. Melihat kartu asnya dipermainkan seperti ini oleh orang yang paling dia benci, dia mulai kesal. Awalnya dia hanya mengatur pertandingan ini agar Dejun bisa menghajar Cha hingga nyaris tak bisa bertahan hidup. Tapi sekarang, setelah Dejun ternyata tidak sehebat yang dia kira, Yonggil mulai kecewa dan menatapnya dengan penuh rasa frustrasi. Dejun yang menyadari bosnya kesal langsung meminta saran kepada pelatih pribadinya, Moro Dolls. Dolls memberitahunya bahwa satu-satunya cara adalah menghindari tendangan Cha sebanyak mungkin. Dia memperingatkan bahwa jika Dejun terus menerima serangan seperti di ronde pertama, kakinya pasti akan menyerah lebih dulu sebelum pikirannya. Dejun yang sebenarnya sudah tahu itu masih meminta strategi yang lebih konkret untuk menghadapi Cha. Dolls kemudian memberinya strategi baru, meskipun untuk saat ini strategi itu masih dirahasiakan dari kita. Di sisi lain, Cha bertanya-tanya berapa kali lagi dia harus mempermalukan Dejun agar egonya hancur. Namun, dia tetap waspada dan bersiap untuk membuat Dejun menyerah. Saat wasit mulai menghitung mundur, penonton bersorak penasaran, ingin tahu siapa yang akan unggul di ronde ini. Pertandingan dimulai kembali dan juara bertahan, Dejun, mengambil posisi ortodoks meskipun kaki kirinya hampir hancur. Cha heran melihat Dejun masih bertahan dengan hanya mengandalkan kaki kanannya. Untuk mengetahuinya, dia mencoba melancarkan tendangan rendah lagi. Namun kali ini Dejun mengantisipasi serangan itu dengan menekuk kakinya, membuat tulang kering Cha menghantam lututnya sendiri, menyebabkan rasa sakit luar biasa. Dejun yang kini memiliki strategi balasan yang jelas membuat Cha sadar bahwa dia tidak bisa lagi mengandalkan tendangan rendahnya. Berbicara soal rendahan, Dejun memilih menggunakan teknik dirty boxing untuk menguasai ronde ini. Dia langsung meraih leher Cha, dan sebelum Cha sempat menjauh, Dejun mulai menghajarnya dengan tinju kanan beruntun, menahannya agar tidak bisa bergerak. Cha menyadari bahwa Dejun mencoba menciptakan celah untuk melancarkan pukulan pamungkas. Dia berusaha menendang rendah lagi untuk menjauhkan Dejun, tapi strategi yang sama digunakan untuk mengantisipasinya. Dejun kemudian menggunakan teknik grappling dan kali ini dia tidak membiarkan Cha lepas begitu saja. Dengan seluruh kekuatannya, Dejun membanting Cha ke tanah, memanfaatkan perbedaan berat badan mereka yang besar. Setelah itu, dia segera mengambil posisi mount, mengingatkan pada momen yang pernah terjadi di acara Real Fighter. Dia mulai menghujani Cha dengan pukulan bertubi-tubi. Cha dengan cepat menggulingkan badannya ke samping, melindungi wajahnya dengan sprawl. Dia tahu dia tidak boleh terkena pukulan di kepala, karena itu bisa membuatnya pusing. Saat itu juga, dia langsung menyesali keputusannya meremehkan Dejun. Sekarang dia harus segera menemukan strategi balasan, tapi Dejun nggak buang waktu, dia langsung menarik Cha dari belakang Ju dan mulai menghantam tengkuknya. Enggak cuma itu, juara BRW yang biasanya nggak pakai submission, langsung memasang kuncian rear naked choke dengan agresif, memaksa Cha menyerah dalam sekejap. Tapi entah gimana, Cha berhasil meloloskan diri dari cengkeraman Dejun, mungkin karena badannya lebih ramping dan berkeringat, memberinya kesempatan kedua buat membalikkan keadaan. Tapi sayangnya dia nggak belajar dari kesalahan. Dia bukan Tony Stark. Dia malah mencoba low kick lagi ke Dejun yang langsung membloknya dengan tendangan. Penonton dan komentator bingung kenapa Cha terus maksa pakai strategi yang sama padahal jelas-jelas nggak berhasil. Tapi semakin lama mereka sadar mungkin Cha benar-benar niat buat ngancurin kaki Dejun. Situasi makin gawat karena Dejun udah ngeblok hampir 20 low kick dari Cha. Dia mulai mikir, apa Cha ini habis kena hantaman di kepala atau gimana? Tapi nggak lama kemudian, dia mulai ngerasain sakit di kakinya sendiri. Ternyata, walaupun Dejun kena damage lebih banyak, rasa sakit dari setiap tendangan yang diblok tadi mulai terakumulasi dan semakin terasa. Meski begitu, Dejun tetap pada strateginya, terus menyerang Cha dengan niat menjatuhkannya ke tanah. Tapi dia sadar kalau kakinya yang kiri udah mati rasa. Kalau kena half kick lagi, situasinya bisa jadi sangat berbahaya. Jadi dia pakai satu-satunya kaki yang masih berfungsi, menendang rusuk Cha dengan lutut kanannya, dilanjutkan dengan jab cepat, dan langsung menekannya ke pagar arena. Cha yang sekarang terpojok bikin Dejun jadi terlalu percaya diri, tapi itu malah jadi kesalahan besar. Cha tiba-tiba melancarkan pukulan kejutan, punch andalannya, membuat Dejun kehilangan fokus.
Dejun mengantisipasi low kick yang berikutnya, tapi Cha nggak memberinya kepuasan itu. Dia justru melayangkan pukulan telak ke wajahnya, membuatnya goyah, dan barulah ia melancarkan calf kick sempurna. Dejun yang panik langsung mencoba submission move, tapi Cha dengan cepat memanfaatkannya, meluncurkan satu low kick lagi. Dejun buru-buru mengatur ulang posisinya dan berhasil memblok tendangan berikutnya, tapi kakinya yang sudah terluka semakin parah. Bagian belakang kakinya yang kiri mulai membengkak parah dan memerah, seolah akan meledak. Dia sadar, kalau satu tendangan lagi masuk, dia nggak akan bisa bergerak lagi. Bahkan dia mulai berpikir untuk menyerah dan menantang Cha di pertandingan balas dendam nanti. Tapi sebelum dia bisa mengambil keputusan, Cha mendekat dan bersiap memukulnya. Dejun refleks mengangkat tangan untuk blokir, tapi itu adalah kesalahan terbesar. Cha hanya mengelabuhinya. Saat Dejun fokus menangkis, Cha Mu geolayangkan satu low kick terakhir dan langsung mematahkan kakinya. Dejun terdiam dalam keterkejutan, sementara Cha langsung menghantam wajahnya, membuat darah muncrat kemana-mana dan menjatuhkannya dengan KO bersih. Pertandingan berakhir dengan kemenangan Cha. Dejun langsung dibawa untuk perawatan medis, sementara Cha disambut sorakan meriah dari para penonton. Bukan cuma penonton di arena, tapi semua orang yang nonton pertandingan di TV mulai menganggapnya sebagai juara kelas menengah yang baru. Bahkan ayahnya sendiri masih nggak percaya, anaknya yang dulu gendut dan nggak bisa apa-apa, sekarang jadi raja RFC. Seorang jurnalis yang hidupnya nggak ada kerjaan lain, ternganga lebar. Nggak nyangka kalau Cha adalah spesies langka. Mungkin dia juga tahu sedikit bagian dari itu. Cha, pendatang baru berusia 17 tahun yang bahkan belum lulus SMA, berhasil menjadi juara kelas menengah. Dia mengalahkan Dejun dalam waktu kurang dari 4 menit pada pertandingan perebutan gelar ini dan dianugerahi sabuk emas juara. Sebagai pengingat, dia baru main 3 pertandingan resmi di RFC dan udah jadi wajah utama organisasi ini. Ketua RFC Jan Yanggil turun langsung untuk memimpin seremoni gelar. Setelah menyematkan sabuk juara kelas menengah ke Cha, dia bertepuk tangan dengan senyum palsu yang jelas banget sambil dalam hati menghujatnya dengan semua kata-kata kasar dalam bahasa Korea yang dia tahu. Tapi sebagai ketua, dia nggak bisa menunjukkan rasa tidak senangnya karena itu bakal bikin dia diserang oleh publik. Jadi, dia terus tersenyum dan bertepuk tangan, meskipun bibirnya sampai tergigit sendiri. Host kemudian melakukan wawancara singkat dengan Cha dan bertanya, bagaimana perasaannya setelah jadi juara kelas menengah hanya dengan 3 pertandingan di RFC. Cha mengambil mic dan dengan senyum licik, bukannya menjawab pertanyaan, dia malah mengulang kata-kata yang dia ucapkan sebelum pertandingan. Dia mengingatkan semua orang bahwa dia telah memenuhi janjinya, dia berhasil menghancurkan kaki Dejun seperti yang dia janjikan. Dia terus mengejek dan bilang bahwa dia bahkan merasa kasihan pada Dejun bukan karena dia lemah, tapi karena dia dilahirkan sebagai pecundang. Seekor anjing yang gak punya tujuan hidup selain melakukan apa yang disuruh oleh tuannya. Ngomong-ngomong soal Tuan Cha menoleh ke Ketua Yanggil dan bertanya apakah dia masih ingat permintaan yang dia ajukan setelah menang di Real Fighter Event. Yanggil pura-pura lupa, jadi Cha mengulanginya lagi. Mengingatkannya bahwa dia secara khusus meminta untuk bisa bertarung melawan lawan yang kuat. Tapi menurutnya dia belum menemukan lawan tangguh sama sekali. Jadi dia merasa ketua belum memenuhi janjinya. Karena satu-satunya alasan dia bergabung dengan RFC adalah untuk bertarung melawan petarung MMA terkuat dan dia nggak ada niat sama sekali buat mengoleksi gelar. Dia kembali meminta Yanggil untuk mencarikannya lawan yang lebih kuat. Dia menyatakan bahwa Dejun hanyalah pecundang. Tapi karena di kelas menengah nggak ada lawan yang cukup kuat untuknya, Cha langsung melepaskan gelarnya sebagai juara kelas menengah dan mengumumkan bahwa dia akan naik ke kelas light heavyweight agar bisa bertarung melawan lawan yang lebih kuat. Penonton terkejut dengan keputusannya karena belum pernah ada petarung yang baru saja memenangkan gelar lalu langsung naik ke divisi yang lebih tinggi. Beberapa dari mereka bahkan mulai menyebut Cha sebagai orang gila, mengira dia sudah nggak berpikir dengan benar. Tapi tak lama mereka sadar bahwa cuma seorang pria tangguh yang bisa mengambil langkah segila ini dalam karirnya. Akhirnya mereka mulai bersorak mendukung si orang gila.
Tapi Cha menghentikan sorakan mereka dan sekali lagi menantang ketua Yang Gil, bertanya apakah dia akan mencarikannya lawan yang lebih kuat daripada pecundang Daejun. Lalu dia melemparkan sabuk juara kelas menengah ke kaki Yang Gil dan menyuruhnya pergi mencari seseorang yang benar-benar bisa mengalahkannya. Yang Gil sangat marah dengan tindakan Cha yang begitu kurang ajar, tapi dia menahan diri dan tetap diam. Karena dia tahu kalau dia bicara, dia pasti bakal kena masalah besar. Di sisi lain, pertandingan RFC antara Cha dan Han Daejun menjadi viral di YouTube dan meledak dengan jutaan penonton. Hal ini menarik perhatian banyak penonton internasional yang mulai bertanya-tanya apakah Cha akan direkrut oleh Western Fighting Championship. Namun sebelum itu, Cha harus menaklukkan kejuaraan light middleweight terlebih dahulu dan mengalahkan juara bertahan saat ini, Kang Ju, seorang petarung yang benar-benar berada di levelnya sendiri. Dari sudut pandang Cha, dia mengungkapkan tujuannya selanjutnya, yaitu meraih sabuk di level light heavyweight. Berkat dukungan para penonton, ketua RFC Yang Gil akhirnya setuju untuk membiarkan Cha naik ke divisi yang lebih tinggi. Namun sebelum itu, ia menetapkan Cha untuk bertarung melawan petarung Jepang bernama Inu Tenshin dalam pertandingan pertahanan gelar. Sabuk middleweight tidak bisa begitu saja ditinggalkan atau dibuang. Meskipun Tenshin belum pernah bertanding di RFC, dia adalah juara turnamen di salah satu institut yang berafiliasi dengan RFC. Karena itu, Yang Gil berharap Tenshin bisa mengalahkan Cha dan menjadi wajah baru organisasi ini. Namun, keputusan Yang Gil tidak diterima dengan baik oleh publik. Banyak yang tidak ingin Cha bertarung melawan siapapun. Asisten manajernya menyarankan agar ia mempertimbangkan kembali keputusannya karena Pers tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Namun Yang Gil tetap teguh. Dia tidak ingin organisasinya dikuasai oleh Cha yang menurutnya hanyalah petarung gila tanpa kendali. Ia menyatakan bahwa Tenshin berbeda dari lawan-lawan Cha sebelumnya. Jika petarung seperti Wanjai, Ibrahim, dan Daejun mengandalkan teknik gulat dalam MMA, maka Tenshin adalah petarung sejati dengan keterampilan tinju yang luar biasa. Yang Gil percaya bahwa jika Tenshin bisa mengalahkan Cha, maka akhirnya dia bisa menjinakkan anjing liar itu. Beberapa hari kemudian, konferensi pers diadakan untuk pertandingan pertahanan gelar antara Cha Muil dan Tenshin. Sebagian besar jurnalis lebih fokus pada Tenshin karena dia masih belum dikenal luas. Salah satu jurnalis bertanya apakah Tenshin sudah menonton pertandingan perebutan gelar Cha dan jika iya, bagaimana pendapatnya tentang pertarungan itu. Tenshin mengakui bahwa Cha memang petarung yang hebat dan menganggap pertandingannya cukup mengesankan. Namun itu tidak ada artinya baginya. Dia percaya penuh pada kemampuannya sendiri dan yakin bisa memenangkan pertarungan melawan Cha. Dia juga mengomentari keputusan Cha untuk pindah divisi, mengatakan bahwa Cha harus membuktikan dirinya terlebih dahulu dan mengalahkannya sebelum bisa melangkah ke tujuan berikutnya. Namun menurutnya itu bukan tugas yang mudah. Dia menilai dirinya cukup tinggi sebagai petarung dan secara halus meremehkan Cha dengan cara yang sopan. Selanjutnya, seorang jurnalis bertanya kepada Cha kenapa dia tidak membawa sabuk middleweight barunya. Dengan santai, Cha menjawab bahwa dia sudah membuang sabuk itu. Menurutnya, sabuk itu tidak memiliki nilai nyata karena tujuannya adalah naik ke level yang lebih tinggi dan bertarung di divisi light heavyweight. Dia berpikir bahwa sabuk juara hanya akan menjadi beban baginya, seperti di masa lalu. Setelah menjelaskan alasannya, Cha menoleh ke Tenshin dan meminta maaf sebelumnya. Dia mengatakan bahwa meskipun pertandingan mereka adalah pertandingan perebutan gelar, dia sendiri hanya menganggapnya sebagai pertandingan promosi untuk naik ke level yang lebih tinggi. Tenshin tertawa santai mendengar hal itu. Dia justru senang melihat sang juara bertahan penuh ambisi dan gairah. Jadi dia menantikan pertarungan mereka, berharap akan ada sesuatu yang luar biasa terjadi. Namun Cha menyadari bahwa lawannya kali ini terlalu rendah hati dan membosankan, membuatnya semakin kehilangan minat pada pertandingan ini. Pertandingan perebutan gelar yang dianggap sia-sia pun akhirnya digelar. Saat pertandingan dimulai, kedua petarung saling membenturkan kepalan tangan sebagai tanda saling menghormati. Sementara itu, Ben dan Kyle Chandler, bersaudara yang dikenal di dunia pertarungan, menghadiri sebuah podcast. Di sana mereka dengan bangga menyebut Cha sebagai adik mereka sendiri dan mengungkapkan sedikit kekhawatiran tentang pertandingan ini. Berdasarkan riset mereka, Tenshin memiliki teknik tinju dan keterampilan bertarung yang rapi. Namun, karena tinju Cha juga bukan main-main, mereka yakin Cha tidak akan kesulitan menghadapi petarung Jepang itu.
Seperti yang mereka perkirakan, Cha dengan mudah menjatuhkan Tenzin dengan sebuah pukulan jab yang mematikan. Tenzin langsung tumbang dan tidak sadarkan diri di atas ring, membuat para penonton sadar bahwa Cha memang petarung yang berbeda dari yang lain. Dengan kemenangan mudah ini, Cha membuktikan bahwa dirinya layak untuk naik ke level yang lebih tinggi. Namun, dia tetap tidak puas dengan hasil pertandingan, karena Yang Gil lagi-lagi gagal mempertemukannya dengan lawan yang sepadan. Cha kembali mengambil mikrofon, mengatakan bahwa pertandingan ini hanya buang-buang waktu dan tidak ada gunanya. Dia memanggil Yang Gil dengan sebutan Pak dan kembali menuntut pertandingan di kelas light heavyweight sesegera mungkin karena dia mulai merasa bosan. Dia juga berjanji akan siap bertarung minggu depan jika Yang Gil bisa menemukan lawan yang layak. Di sisi lain, video pertandingan Cha yang terlihat seperti aksi One Punch Man langsung viral di YouTube. Orang-orang mulai mencemuh Yang Gil, menuduhnya tidak bisa mengatur pertandingan dengan baik. RFC mulai dianggap sebagai organisasi yang buruk karena manajemennya yang aneh dan tidak kompeten. Berita ini akhirnya sampai ke telinga Yang Gil. Saat mengetahui bahwa namanya menjadi bahan perbincangan di internet, dia langsung melempar tabletnya dengan marah. Dia sadar bahwa citra organisasinya semakin hancur karena Cha terus menang dengan mudah tanpa tantangan. Yang Gil pun dihadapkan pada dua pilihan, menaikkan Cha ke kelas light heavyweight atau membiarkan reputasi RFC hancur di mata publik. Karena situasi ini adalah skenario terburuk, Yang Gil akhirnya mengambil keputusan. Dia menghubungi petarung terkuat di kelas light heavyweight, sang juara Kang Ju. Yang Gil memanggil Kang Ju ke kantornya dan begitu dia tiba, pertanyaan pertama yang keluar dari mulutnya adalah, "Bagaimana kabarmu?" Kang Ju sadar bahwa bosnya memanggilnya hari ini hanya untuk menyingkirkan Cha. Dia pun meyakinkan Yang Gil agar tidak perlu khawatir, berjanji bahwa dia akan mengembalikan Cha ke tempat asalnya. Sementara itu, Dave White, presiden UFC, memposting hasil pertandingan terbaru Cha Mugeol di Twitter, memberi petunjuk jelas kepada para pengikutnya bahwa dia berniat merekrut Cha Mugeol ke UFC. Postingan itu menarik perhatian Chandler bersaudara yang langsung bersemangat saat menyadari bahwa cepat atau lambat Cha pasti akan bergabung dengan UFC. Kyle dan Ben, dua petarung tangguh di UFC, mengadakan pertemuan untuk membahas kunjungan mereka ke Korea Selatan dan seberapa banyak yang mereka pelajari dari seorang petarung Korea bernama Cha Mugeol. Ternyata mereka bahkan belajar teknik pukulan cardio berkat Cha yang mengajarkan mereka gerakan khasnya. Mereka juga membahas kemungkinan Cha bergabung dengan UFC dalam waktu dekat. Lewat wawancara online ini, para penonton komunitas barat akhirnya mengenal petarung muda Korea yang luar biasa ini, yang meskipun masih di bawah umur, telah mengakhiri karier 3 petarung. Salah satu dari mereka adalah Wan Jai yang mati-matian mencoba menghapus semua rekaman kekalahannya dari internet. Namun, karena video itu sudah terlalu viral, hampir mustahil bagi siapapun untuk menghapusnya. Di sisi lain, Ibrahim berubah menjadi pengecut total, mengaku menderita PTSD parah karena Cha, yang berdampak besar pada kehidupannya sehari-hari. Tapi kondisinya masih lebih baik dibandingkan Dejun, yang setidaknya butuh 2 tahun untuk pulih dari cedera kakinya. Banyak yang menganggap ini sebagai karma karena dulu dialah yang pertama membuat sparring partner Cha menderita. 2 reporter berita di TV membahas langkah Cha berikutnya serta bagaimana perubahan berat badannya akan memengaruhi karirnya dalam jangka panjang. Namun, Cha sendiri tidak peduli dengan semua drama ini. Dia sibuk mempersiapkan diri agar berada dalam kondisi terbaik untuk pertandingan berikutnya. Di gym pribadinya, dia mulai berpikir tentang keterampilan apa yang harus ditingkatkan, mengingat rata-rata skillnya kini berada di level B+. Chandler bersaudara datang mengunjunginya di gym hanya karena mereka ingin menghabiskan waktu dengan saudara Korea mereka. Kyle kemudian memberi Cha beberapa nasihat penting tentang divisi light heavyweight agar dia tidak kalah oleh lawan yang lebih besar. Dia menyarankan Cha untuk mulai melakukan angkat beban dengan cara tertentu agar stamina meningkat sekaligus membangun otot. Cha pun mulai melakukan angkat beban konvensional dan mengejutkan kedua bersaudara itu karena mereka tidak percaya seberapa banyak beban yang bisa diangkat oleh anak muda ini.
Cha dengan mudah mengangkat 500 pon dan mengatakan bahwa itu terasa ringan. Dia mulai melakukan angkat beban dengan santai, menunjukkan bahwa dia memiliki kekuatan monster dalam dirinya. Namun Ben khawatir bahwa kecepatan Cha akan menurun jika dia terus menambah massa otot melalui bench press. Karena itu, dia menyarankan Cha untuk fokus meningkatkan kecepatannya, karena itulah faktor pembeda utama di kelas light heavyweight. Jika berat badannya bertambah terlalu banyak, dia akan kehilangan kecepatannya. Untuk menguji apakah Cha sudah kehilangan kecepatannya atau belum, Ben mengusulkan untuk sparring sejenak. Saat pertarungan selesai, Ben sadar bahwa dia telah meremehkan juara middleweight RFC saat ini. Cha kemudian menunjukkan kesalahan-kesalahan kritis dalam teknik Ben, seperti kecenderungannya terlalu menyerang. Di sisi lain, Ben menyarankan agar Cha mulai melakukan powerlifting dan mengajarinya teknik yang benar. Setelah Cha mulai menguasainya, dia menjadi lebih fleksibel dalam latihannya dan berterima kasih kepada Chandler bersaudara atas bantuan mereka. Sementara itu, Kyle mengetahui tentang pertandingan Cha yang akan datang melawan Kang Ju. Namun sebelum gilirannya tiba, rekan latih tandingnya, Jin Seok, lebih dulu bertanding melawan sang juara. Dia kembali ke oktagon hanya untuk dihajar habis-habisan oleh Kang Ju. Namun berbeda dari The Jun, Kang Ju menunjukkan sikap sportif yang luar biasa. Dia menawarkan tangannya kepada Jin Seok, membantunya bangun dan mengatakan bahwa dia menikmati pertarungan singkat tapi intens itu. Seorang pewawancara menghentikan Kang Ju sebelum dia meninggalkan arena dan bertanya apa yang akan dia lakukan setelah keluar dari oktagon. Kang Ju dengan senang hati menjawab bahwa dia belum memikirkan apapun, tetapi dia ingin mendengar pendapat pelatihnya tentang pertarungan tersebut. Pewawancara kemudian bertanya apakah dia sudah mengetahui tentang seorang petarung bernama Cha yang baru saja mengumumkan kepindahannya dari kelas middleweight di RFC. Kang Ju menjawab bahwa dia memang sudah mendengar tentang Cha dan sangat ingin bertemu dengannya di ring dalam waktu dekat. Dia kemudian mendekati kamera langsung dan menatapnya dengan tajam, mengetahui bahwa Cha pasti sedang menonton siaran ini. Dengan nada mengejek, Kang Ju memperingatkan Cha bahwa pertarungan di kelas heavyweight bukanlah permainan anak-anak. Dia menyindir Cha, menyuruhnya bersiap jika tidak ingin mendapatkan luka di wajahnya. Cha yang ternyata benar-benar menonton pertandingan ini secara langsung, tidak percaya betapa sombongnya sang juara light heavyweight. Namun yang lebih mengejutkannya adalah fakta bahwa Jin Seok dihajar begitu parah hingga harus dilarikan ke rumah sakit dan dijatuhi skorsing medis selama 4 bulan hanya karena satu pukulan. Karena pertarungan Jin Seok adalah pertandingan perebutan gelar, maka pertandingan perebutan gelar berikutnya baru akan terjadi dalam 6 bulan atau bahkan 1 tahun. Ini memberi Cha cukup waktu untuk melatih tubuhnya. Namun, karena tidak memiliki rekan sparring yang sepadan, terlebih Chandler bersaudara sudah kembali ke Amerika Serikat, Cha meminta satu-satunya orang yang bisa diandalkan, yaitu pelatihnya, untuk berlatih dengannya. Namun, pria itu dengan tegas menolak karena tahu bahwa dirinya tidak akan bisa mengimbangi juara middleweight RFC saat ini. Cha bersikeras bahwa semuanya akan baik-baik saja, tetapi Jinsu tahu betul bahwa itu tidak akan terjadi. Sebagai gantinya, dia menyarankan agar Cha ikut serta dalam turnamen seni bela diri dojo. Meskipun tahu bahwa saran itu hanya lelucon, Cha tetap pergi ke dojo dan bersiap untuk menunjukkan keahlian jiu-jitsunya. Saat itu, tiba-tiba sistem menu yang sudah lama tidak muncul akhirnya aktif kembali. Sistem tersebut memberinya misi pertarungan mengalahkan Scorpion King dan memenangkan gelar juara di kategori berat absolut dengan hadiah total 3.000 poin. Beberapa orang di dojo langsung mengenali Chamuel sebagai petarung MMA dan mereka bertanya-tanya apa yang ada di pikiran pria itu sampai mau ikut serta dalam kompetisi jiu-jitsu. Mereka berasumsi bahwa Cha meremehkan jiu-jitsu hanya karena dia kini terkenal di dunia MMA. Karena itu, mereka yakin Cha akan tersingkir di babak awal. Pertandingan pertama Cha berlangsung di kategori absolute level, yang merupakan salah satu kategori paling sulit, karena diisi oleh petarung jiu-jitsu terbaik. Para peserta lain semakin yakin bahwa bintang RFC itu akan kalah di sini. Namun, itu semua hanya spekulasi belaka.
Begitu pertandingan dimulai, lawan Cha langsung meremehkannya, kesalahan besar. Dengan gegabah, lawannya menyerang seperti orang bodoh. Cha menghilang seolah-olah menjadi bayangan, menggunakan kecepatannya yang luar biasa. Dalam sekejap, dia menangkap kaki lawannya, menjatuhkannya ke tanah, lalu menahannya. Gerakan ini memberinya 3 poin berdasarkan aturan Jiu-Jitsu. Setelah itu, dia segera melakukan teknik submission yang membuat lawannya menyerah dalam hitungan detik. Dengan kemenangan gemilang ini, Cha keluar sebagai pemenang hanya dalam 9 detik, mengejutkan semua orang yang sebelumnya meremehkannya. Dia membuktikan bahwa dirinya memiliki pemahaman dasar Jiu-Jitsu yang sangat solid. Hasil serupa terjadi di pertandingan kedua, di mana dia mengalahkan lawannya dalam waktu kurang dari 7 detik. Begitu juga dengan pertandingan ketiga, yang hanya berlangsung selama 14 detik. Beberapa peserta mulai menyadari pola dari strategi Cha, dia sama sekali tidak berusaha mengumpulkan poin. Sebaliknya, dia sepenuhnya fokus pada teknik submission untuk mengalahkan lawan-lawannya. Ini adalah pendekatan yang tidak biasa bagi petarung Jiu-Jitsu, yang umumnya berfokus pada pengumpulan poin. Dalam sistem penilaian Jiu-Jitsu, peserta mendapatkan 2 poin untuk takedown, 2 poin untuk sweeping, 2 poin untuk kontrol knee on belly, 3 poin untuk guard pass, 4 poin untuk mount dan back mount. Biasanya kemenangan bergantung pada jumlah poin yang dikumpulkan jika tidak bisa membuat lawan menyerah. Namun strategi Cha justru berkebalikan. Dia hanya fokus pada submission. Strategi ini terbukti efektif karena dalam pertandingan kelima, ke-6 dan ke-7, Cha kembali membuat semua lawannya menyerah, mengakhiri pertandingan dalam waktu yang sangat singkat. Saat Cha terus naik peringkat dengan mudah, peserta lain mulai merasa khawatir. Mereka tidak bisa membiarkan seseorang yang hanya memiliki sabuk putih memenangkan seluruh turnamen. Salah satu peserta terkuat dan sekaligus yang paling angkuh bernama Sikho dengan lantang menyatakan bahwa kemenangan Cha hanya karena keberuntungan. Meskipun kemenangan Cha jelas sudah menjadi fakta yang tak terbantahkan, Sikho bersikeras bahwa dia akan mengalahkan Cha di pertandingan berikutnya. Pertandingan mereka pun dimulai. Sikho, seorang mantan juara turnamen ini, berdiri di satu sisi. Sementara itu, di sisi lain berdiri seorang pemegang sabuk putih tanpa pengalaman kompetisi Jiu-Jitsu, tetapi juga seorang legenda MMA, Cha Muel. Saat pertandingan dimulai, Cha terkejut melihat fisik Sikho yang sangat besar. Dia semakin waspada saat melihat pria itu berlari ke arahnya seperti truk yang melaju kencang. Kali ini, Cha lebih berhati-hati dari sebelumnya. Sikho yang sangat ingin mengajarkan pelajaran kepada Cha, mencoba menjatuhkannya dengan paksa ke tanah. Namun Cha dengan mudah menahan serangan itu, memperlihatkan kekuatan fisiknya yang luar biasa. Dia mencoba melakukan counter dengan teknik takedown, tetapi karena berat badan Sikho yang terlalu besar, usaha Cha gagal. Sebaliknya, Cha malah terjebak dalam kuncian cekikan yang sangat kuat dari pria raksasa itu. Dalam posisi ini, kebanyakan orang akan menyerah, tetapi tidak dengan Cha. Dengan strategi yang cerdik, dia memanfaatkan kekuatan pinggulnya untuk keluar dari kuncian dan mulai membalikkan keadaan. Berhasil melepaskan diri dari kuncian cekikan Sikho, Cha tidak melepaskannya begitu saja. Sebaliknya, dia langsung menyerang balik dengan melakukan armbar. Meskipun cengkeraman Cha sangat kuat, Sikho menunjukkan kekuatan fisiknya yang menakutkan dan mencoba mengangkat Cha saat dia masih dalam posisi armbar. Melihat itu, Cha dengan cepat mengubah posisinya untuk mengatasi perlawanan Sikho. Dia menambahkan kedua kakinya ke teknik tersebut, kali ini mencoba menggunakan crocodile choke. Kali ini Sikho gagal meloloskan diri dan akhirnya menyerah, membuat Cha kembali menjadi pemenang tanpa terkalahkan. Kemenangan beruntun Cha menarik perhatian seorang petarung tertentu yang tersenyum licik sambil mengawasinya dengan seksama. Dia tampak menantikan saat mereka akhirnya akan bertarung satu sama lain. Cha berhasil lolos ke babak final turnamen, di mana dia menghadapi seseorang pria bernama Kun yang tampaknya mengenali dirinya. Namun Cha sama sekali tidak mengingat Kun, seseorang yang pernah dia kalahkan dalam ajang Real Fighter. Merasa kesal karena dilupakan, Kun berniat melampiaskan semua frustrasinya pada Cha. Dia memanfaatkan sepenuhnya kesempatan yang ada untuk membalas kekalahannya. Pertarungan pun dimulai dengan Kun bertarung demi kehormatannya. Namun karena dia bukanlah karakter penting dalam cerita ini, dia akhirnya dihancurkan oleh Cha. Cha memukulnya ke sana kemari, dan pada akhirnya Kon pun menyerah.
Namun kali ini Cha tidak mengakhiri pertarungan dengan cara yang mempermalukan lawannya. Sebaliknya dia memberi selamat kepada Kon karena telah menjadi jauh lebih kuat dibandingkan sebelumnya dan menunjukkan sportivitas yang baik. Akhirnya Kon pun merasa lega dari frustrasinya. Setelah memenangkan turnamen, sistem memberinya hadiah 3.000 poin sebagai penghargaan atas keberhasilannya menyelesaikan quest tersebut. Dengan hadiah yang didapat begitu mudah, Cha mulai bertanya-tanya apakah sebaiknya dia mengambil misi yang lebih menantang ke depannya. Di tengah momen kemenangannya, kepala pelatih dari sekolah jiu-jitsu terbaik di Brasil, seorang pria bernama Arthur, mendekatinya. Arthur telah mengamati Cha sepanjang turnamen dan kini ingin berbicara dengannya. Arthur memuji keterampilan luar biasa yang dimiliki Cha. Menyadari bahwa Arthur adalah sosok terkenal di dunia MMA, Cha segera membungkuk sebagai bentuk rasa hormat dan berterima kasih atas pujiannya. Namun, Arthur mengungkapkan bahwa dia tidak mendekati Cha hanya untuk bertukar pujian. Dia langsung mengutarakan niatnya untuk bertarung melawan Cha secara langsung. Tanpa ragu sedikit pun, Cha menerima tantangan itu. Dia memang selalu menyukai tantangan dan dengan rendah hati, dia meminta Arthur untuk mengajarinya sesuatu yang berharga dalam pertarungan mereka. Para penonton yang menyaksikan acara ini melalui siaran langsung tidak resmi mulai mempertanyakan kewarasan Cha. Mereka heran mengapa dia mau bertarung melawan seorang master jiu-jitsu sejati. Meskipun Arthur sudah berusia lebih dari 40 tahun dan telah pensiun dari dunia pertarungan, dia masih dipenuhi dengan pengalaman dan kejayaan. Terlepas dari itu, pertarungan tidak resmi antara Cha dan Arthur pun dimulai. Begitu pertarungan dimulai, Arthur langsung mengambil kendali penuh atas Cha dengan gerakan cepat dan presisi tinggi. Namun Cha berhasil meloloskan diri setelah memposisikan ulang tubuhnya dan langsung mendapatkan posisi mount. Mereka terus bertukar serangan dengan teknik yang sempurna, saling menunjukkan keahlian mereka. Arthur mulai tersenyum lebar. Dia tidak menyangka bahwa Cha memiliki teknik yang luar biasa. Menyadari bahwa dia tidak akan bisa mengalahkan Cha dengan cara biasa, Arthur memutuskan untuk menunjukkan kekuatan sejatinya. Dengan gerakan cepat, dia membalikan posisi mereka dengan memutar tubuhnya. Namun Cha segera meniru teknik itu dan berhasil melepaskan diri dari kuncian Arthur, membuat pertarungan mereka kembali berada dalam kondisi seimbang. Arthur meningkatkan jarak di antara mereka dan akhirnya mengakui bahwa Cha memang pantas dihormati. Hal ini juga membuatnya bertanya-tanya apakah Cha akan menjadi lawan yang layak bagi putranya, Lucas, yang juga telah mengamati turnamen ini. Namun sebelum itu, Arthur terlebih dahulu menggunakan teknik submission cepat bernama guard, yang merupakan teknik turunan dari teknik terkenal yang dipopulerkan oleh Ricardo Deara. Dengan teknik ini dan satu teknik lainnya bernama bumbolo, Arthur berhasil mendapatkan sabuk hitamnya sehingga sekarang Cha berada dalam posisi yang sangat berbahaya. Cha menyadari bahwa jika Arthur berhasil mengeksekusi bumbolo, maka dia akan benar-benar tamat. Untuk mencegah hal itu, Cha juga menggunakan teknik bumbolo melawan Arthur, mengangkatnya dengan kekuatan fisiknya semata karena dia kalah dalam hal teknik. Dia kemudian membanting Arthur ke tanah, tetapi sekali lagi Arthur menunjukkan pengalamannya dan segera mengunci tangan Cha dalam submission lain. Dengan berbagai gerakan gesit, Cha benar-benar tidak bisa bergerak dan hampir kehilangan kesadarannya. Namun karena dia tidak mau kalah, dia menggunakan kekuatannya dan berdiri kembali meskipun Arthur masih terus mengeksekusi submission tersebut. Arthur yang tidak percaya bahwa anak muda ini memiliki begitu banyak plot armor terus mempertahankan kunciannya. Dia pun tidak mengerti mengapa Cha berusaha begitu keras untuk menang, padahal dia tidak akan kehilangan atau mendapatkan apapun jika menyerah dengan terhormat. Ini semakin menunjukkan tekad Cha yang tak tergoyahkan untuk menang dalam setiap pertarungan serta keras kepalanya yang mengingatkan Arthur pada dirinya sendiri di masa muda. Akhirnya Arthur dengan cepat menjatuhkan Cha sebelum dia benar-benar membahayakan dirinya sendiri, membuatnya tak sadarkan diri dalam posisi berlutut. Meskipun Arthur memenangkan pertandingan ini, dia menyadari bahwa Cha adalah bayi naga yang jika dibimbing dengan baik bisa menjadi monster yang tak tertandingi di masanya. Beberapa saat kemudian, Cha terbangun dan merasa malu karena kalah dari pria tua yang meskipun adalah seorang master, tetap saja sudah pensiun. Dia mulai meragukan kemampuannya sendiri dan bertekad untuk berlatih jiu-jitsu lebih keras lagi agar tidak mengalami penghinaan seperti ini lagi. Arthur kembali mendekatinya dan berterima kasih padanya karena telah menunjukkan sportivitas luar biasa dalam pertandingan mereka. Yang mengejutkan semua orang, Arthur berlutut dan membungkuk di depan Cha sebagai tanda hormat.
Cha yang terkejut dengan cepat melakukan hal yang sama. Arthur kembali berterima kasih padanya karena telah memberinya kesempatan untuk merasakan pertandingan penuh gairah setelah sekian lama. Dia juga meminta maaf karena sempat terbawa suasana, tetapi di saat yang sama menyalahkan Cha karena telah membuatnya serius dengan tekniknya yang luar biasa. Arthur kemudian mengundang Cha untuk mengunjungi Brasil karena dia tertarik padanya. Namun sebelum Cha bisa mempertimbangkan untuk menjadi murid Arthur, Lukas tiba-tiba menghentikannya. Lukas memperingatkan Cha bahwa jika dia menjadi murid ayahnya, dia akan mengalami neraka pelatihan yang sesungguhnya. Arthur memarahi Lukas karena menakut-nakuti Cha tanpa alasan, tetapi karena Lukas memang tidak berbohong, mereka berdua pun berdebat sebentar. Namun mereka segera menghentikan perdebatan mereka saat melihat Cha yang terlihat sangat bingung. Arthur akhirnya memperkenalkan Lukas sebagai putranya yang juga merupakan petarung MMA dari FFC Brasil dan telah menerima tawaran rekrutmen dari UFC. Setelah itu, Arthur dan Lukas pergi meninggalkan Cha, yang juga menandai berakhirnya turnamen Jiu-Jitsu. Tak lama setelahnya, sistem memberinya misi tersembunyi terkait Arthur, di mana dia mendapatkan kesempatan untuk membuka gym legendaris pertamanya, tentu saja dengan biaya yang tidak main-main, yaitu 10.000 poin. Ternyata gym ini adalah gym virtual, di mana 5 jam pelatihan di sana setara dengan hanya 1 jam di dunia nyata yang sangat menggoda bagi Cha. Namun dia hanya memiliki 5.000 poin saat ini, jadi dia memutuskan untuk mengambil misi tantangan acak demi mendapatkan lebih banyak poin. Misinya adalah mengalahkan cloning dirinya sendiri, yaitu bot peringkat A di gym virtual. Begitu memasuki gym virtual, Cha langsung bertarung melawan dirinya sendiri yang tanpa ampun menghajarnya habis-habisan. Setelah menerima pukulan bertubi-tubi, dia keluar dari dunia virtual dengan penuh rasa sakit dan tidak percaya betapa kuatnya bot dirinya sendiri. Dia mencoba lagi, tetapi hasilnya tetap sama. Satu-satunya reaksi yang bisa dia keluarkan hanyalah "ha" berulang kali karena dia benar-benar tidak bisa berkata-kata menghadapi perbedaan keterampilan mereka. Sebagai pengingat, bot latihan biasanya selalu memiliki peringkat 1 tingkat lebih tinggi dari Cha saat ini. Itulah sebabnya dia terus kalah melawan dirinya sendiri. Lama-kelamaan Cha mulai kehilangan akal sehatnya. Dia tertawa seperti orang gila, menganggap misi ini benar-benar absurd. Namun dia juga menyadari bahwa jika dia bisa menemukan cara untuk mengatasinya, dia pasti akan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Mungkin sekuat Khabib atau bahkan Conor McGregor. Siapa tahu. Tetapi tidak peduli apa yang dia lakukan, dia terus gagal dalam misi ini membuatnya bertanya-tanya apakah dia benar-benar bisa berkembang atau tidak. Terlepas dari jawabannya, dia tetap bertarung di gym virtual karena tekadnya untuk menjadi lebih kuat tidak akan pernah goyah. Kemudian di gym nyata, Cha berlatih bersama pelatih pribadinya yang namanya bahkan sudah dia lupakan. Pelatihnya bertanya mengapa dia berlatih sekeras ini, dan apakah dia benar-benar berniat bertarung melawan Kang Ju, sang juara divisi light middleweight. Namun, Cha menjawab bahwa tujuannya bukanlah untuk bertarung melawan Kang Ju, tetapi seseorang yang jauh lebih kuat, yaitu dirinya sendiri di peringkat A. Tentu saja dia tidak bisa mengatakannya secara langsung, jadi dia hanya tertawa gila dan terus berlatih. Hal ini membuat pelatihnya bertanya-tanya apakah Cha benar-benar sudah kehilangan kewarasannya. Setelah hampir 3 minggu, Cha akhirnya bisa bertahan beberapa ronde melawan bot peringkat A-nya dan berhasil mendaratkan tendangan pertamanya setelah gagal sebanyak 140 kali sebelumnya. Namun tendangan itu tidak memberikan dampak apapun dan malah mengirim Cha kembali ke dunia asli dengan satu kekalahan besar lagi. Meski begitu, ini menunjukkan bahwa dia telah mengalami kemajuan, jadi dia terus mencoba berulang kali. Setelah berkali-kali gagal, dia tetap tidak menyerah. Pada percobaan ke-200 dalam misi ini, Cha mencoba menggunakan gerakan tak terduga melawan bot seperti windmill. Namun gerakan itu justru membuatnya pusing dan akhirnya mengalami kekalahan lagi. Dia kembali ke dunia asli, memutuskan untuk meningkatkan teknik tendangannya dan mulai mempelajari serta menguasai gerakan baru agar bisa mengalahkan bot peringkat A. Cha terinspirasi oleh seorang master kickboxing Brasil bernama Bza dan mendiskusikan gerakannya dengan pelatihnya yang tampaknya tahu segalanya tetapi kurang dalam pengalaman bertarung nyata. Cha terus berlatih hingga mengetahui bahwa pertandingan perebutan gelarnya melawan Kang Ju akan berlangsung tepat setelah liburan sebulan, yang berarti dia tidak punya waktu untuk bersantai. Para pengikut RFC tidak memahami mengapa Yang Gil terburu-buru karena Cha bahkan belum pernah bertanding di kelas berat
ringan sebelumnya. Yang lebih penting adalah apakah Cha sudah mencapai berat yang cukup untuk bisa bertanding di kelas berat ringan. Dua pembawa acara bincang-bincang membahas betapa hebatnya Cha Muguel sebenarnya. Salah satu dari mereka berpendapat bahwa tidak peduli seberapa keras Cha berlatih dalam sebulan, dia tidak akan pernah mencapai level Kang Ju. Namun pihak lain tidak setuju dan membandingkan Cha dengan Conor McGregor yang juga menjadi juara kelas berat ringan setelah liburan sebulan. Karena situasi kedua petarung ini cukup mirip, pihak tersebut yakin bahwa Cha bisa menang. Di sisi lain, seorang pembawa berita TV lain membahas Cha yang kini menjadi topik hangat. Dia secara spesifik membicarakan betapa sulitnya bagi Cha untuk memenangkan gelar kelas berat ringan. Cha tidak hanya harus menambah berat badannya sebanyak 20 pon, tetapi juga meningkatkan kekuatan dan kecepatannya secara drastis. Hal ini membuat sang pembawa berita yakin bahwa Cha tidak akan mampu mencapai level Kang Ju dalam waktu singkat. Ia juga berpendapat bahwa kekalahan dalam pertandingan dapat berdampak positif karena membantu seseorang mengatasi kesulitan dengan lebih mudah. Namun karena opininya tidak penting dan dia adalah karakter yang tidak dikenal, kita sebaiknya fokus pada apa yang sedang dilakukan Cha. Dia masih terus dipukuli oleh cloningan bot peringkat A-nya. Setidaknya kali ini, Cha bisa bertahan lebih lama karena dia tidak langsung kalah dalam satu pukulan. Dia mulai menunjukkan peningkatan dalam teknik tendangannya, tetapi masih belum mampu menandingi level bot tersebut. Meski begitu, dia tidak menyerah. Pada percobaan ke-278, Cha berhasil mendaratkan tendangan pada sudut tak terduga, mengenai bot dengan bersih. Namun serangannya sia-sia karena bot itu berhasil membuatnya menyerah lagi. Cha mulai bertanya-tanya kesalahan apa yang dia lakukan, terutama saat ia gagal pada percobaan ke-299, menyisakan hanya satu kesempatan terakhir. Jika dia gagal dalam tantangan ini, dia akan kehilangan semua keistimewaannya. Dengan penuh keputusasaan, Cha mencari cara untuk menang. Dia pertama-tama mendaratkan tendangan tengah Brasil yang telah ia kuasai sepenuhnya, lalu menghindari pukulan yang datang padanya. Dia memutar tubuh bot itu ke posisi yang ia inginkan, memaksanya menjadi lebih lincah. Kini mereka tampak seimbang dalam hal kekuatan dan keterampilan. Saat Cha mulai menguasai ritme pertarungan, dia berhasil masuk ke posisi mount dan mulai menghujani bot dengan pukulan bertubi-tubi. Namun bot itu tetap bertahan karena ia juga memiliki sedikit plot armor. Begitu bot itu berhasil membalikkan posisi mereka, Cha segera melakukan teknik kuncian armbar terkuatnya. Akhirnya bot itu menyerah dan Cha memenangkan tantangan dengan senyum di wajahnya. Dia dapat peningkatan statistik yang gila setelah menang dan pas ngecek sistem, dia lihat skill level B-nya naik jadi B+. Nggak cuma itu, poinnya juga naik hampir 9.000. Dia juga dapat hadiah tersembunyi setelah menyelesaikan misi tantangan. Tapi sebelum sempat ngecek, kakak beradik Chandler datang ke gym buat ketemu dia. Mereka bilang ke Korea buat bantuin dia di pertandingan selanjutnya. Cha tahu itu bohong, jadi dia tanya Kyle apa maksud sebenarnya dan bercanda dengannya. Karena tahu mereka juga datang buat latihan, Cha langsung atur sesi sparring dan ngetes skill barunya lawan kedua, bersaudara Chandler sekaligus, bikin mereka kelelahan total. Ben dan Kyle jadi penasaran latihan gila apa yang udah dilalui Cha sampai bisa sekuat ini dalam waktu singkat. Mereka mulai yakin kalau Cha punya kemampuan buat ngalahin Kang Ju dan berharap dia segera ke Amerika, biar mereka bisa bertarung bareng di UFC. Beberapa hari kemudian, konferensi pers pertandingan gelar antara Cha dan Kang Ju digelar. Kang Ju dengan percaya diri bilang kalau Cha nggak bakal bisa ngerebut tahtanya. Dia bilang kelas berat yang sebenarnya ada di level yang jauh berbeda dibandingkan kelas menengah kayak Cha. Makanya menurut dia itu mustahil. Dia bahkan taruhan kalau Cha bakal nyesel naik ke divisi light heavyweight, dan kalau enggak Kang Ju janji bakal bikin Cha nyesel sendiri. Kang Ju juga bilang kalau Cha terlalu melebih-lebihkan kemampuannya sendiri dan nyalahin umur mudanya karena anak muda emang suka ngomong besar. Cha bales dengan bilang kalau petarung kelas berat yang katanya asli itu cuma pecundang yang pakai steroid. Dia setuju kalau kelas menengah nggak ada apa-apanya dibanding kelas light heavyweight, tapi itu bukan berarti dia lemah. Cha lalu ngejek Kang Ju dengan sebutan berlian palsu yang cuma mengaku-ngaku nggak bisa dihancurkan. Dia juga langsung mendeklarasikan kalau dia bakal nge-KO Kang Ju di ronde pertama pertarungan mereka. Tapi tentu aja omongan besar ini cuma bakal kejadian kalau Cha benar-benar bisa bikin Kang Ju tumbang di ronde pertama. Tapi karena Kang Ju hampir nggak pernah kena KO sepanjang karirnya, nggak ada peluang dia bakal jadi
jatuh secepat itu. Penonton pun mikir kalau Cha cuma bikin drama doang kayak Conor McGregor, atau dia emang nggak ngerti seberapa tangguh Kang Ju sebenarnya. Nggak lama acara pay-per-view pun dimulai. Di acara itu, jurnalis Melon yang terkenal masuk ke arena. Dia ngomongin betapa suksesnya penjualan acara ini meskipun sebelumnya banyak dikritik gara-gara keputusan gegabah Weigel. Mereka penasaran apakah Cha benar-benar siap meskipun kelihatan percaya diri banget dan berharap bisa melihat pertarungan luar biasa malam ini. Kang Ju menarik napas dalam sebelum pertarungan dimulai, bertanya-tanya apakah Cha benar-benar bakal mencoba apa yang dia bilang sebelumnya. Dia tahu pasti kalau Cha selalu melakukan apa yang dia katakan, dan itu bikin dia makin terintimidasi. Dia teringat saat dia meneliti gerakan Cha bareng salah satu rekannya, Tutu. Tutu pernah bilang kalau Kang Ju nggak punya peluang lawan Cha karena footwork Cha yang terlalu bagus. Ucapan itu bikin Kang Ju sadar kalau dia bakal habis kalau nggak siap. Jadi, alih-alih fokus ningkatin kelincahan dan footworknya, dia lebih memilih ningkatin daya tahannya biar dia nggak kena terlalu banyak damage meskipun dipukul di wajah. Karena penglihatannya yang gila, dia bisa lihat serangan datang lebih lambat dan ngurangin dampaknya dengan menutup jalur serangan lawan dengan presisi. Sekarang, tugas terakhir Kang Ju cuma mendaratkan satu pukulan berat dan berharap itu cukup buat menang. Di dalam ring, Kang Juda lihat mata Cha yang penuh semangat dan dia jadi ngerti kenapa ketua RFC begitu pengen mengendalikan dia. Tentu aja ketua RFC pakai taktik yang sama, kayak waktu dia ngebujuk The Jun buat lawan Cha dulu. Dia bilang ke Kang Ju buat menyingkirkan anjing liar di keluarga mereka yang penuh petarung setia. Kang Ju juga ngaku kalau Yang Gil udah ngelakuin sesuatu ke sarung tinjunya buat membantunya menang. Tapi Cha juga pakai sarung tinju buat nunjukin kalau dia main sportif. Saat pertandingan dimulai, Cha menyentuh kepalan tangan Kang Ju dengan senyum lebar, ngasih tahu kalau dia masih punya sedikit sopan santun. Tapi Kang Ju tahu betul kalau Cha nggak pernah ngasih ampun, jadi dia nggak berani lengah sedetik pun. Sebelum dia bisa menebak serangan pertama, Cha langsung menghantamnya dengan pukulan keras, menghujani dia dengan rentetan serangan. Dalam tekanan, juara light heavyweight itu coba balas memukul, tapi nggak ada yang kena. Dia akhirnya mengambil jarak sebentar dan mulai mengejek Cha dengan menurunkan pertahanannya, nunjukin kalau dia nggak takut sama sekali. Yang Gil lalu ngasih tahu kalau ada besi di dalam sarung tinju Kang Ju yang berarti satu pukulan dari dia bisa bikin Cha jadi bubur. Tapi salah satu staf membocorkan fakta kalau Kang Ju bahkan nggak pakai sarung tinju itu karena dia pengen bertarung dengan adil, seperti seorang juara sejati. Apakah niat baiknya bakal berbuah hasil atau justru Cha yang bakal ngebantai dia tanpa ampun? Cha dan Kang Ju bertukar pukulan dengan intensitas tinggi, saling menyerang tanpa henti. Pertarungan sengit ini benar-benar memperlihatkan kekuatan seorang juara dan ketangguhan sang penantang. Kang Ju terus melancarkan serangan ke tubuh Cha, tetapi Cha dengan cekatan menahan setiap pukulan. Dengan timing yang sempurna, ia membalas dengan hantaman keras ke wajah Kang Ju. Pukulan demi pukulan melayang tanpa jeda, tanpa perlindungan. Ini adalah duel brutal di kelas menengah. Satu kesalahan kecil saja bisa membuat salah satu dari mereka tumbang seketika. Namun, tak ada yang mundur, tak ada yang menyerah. Ini adalah pertarungan tanpa ampun, di mana hanya yang terkuat yang akan bertahan. Cha menghantam wajah Kang Ju dengan keras hingga tubuhnya terpental ke belakang. Kang Ju terkejut. Bagaimana mungkin dia yang justru terpojok padahal sudah melayangkan begitu banyak serangan. Namun Cha berhasil menghindari semuanya dan membalas dengan serangan yang lebih tajam dan cepat. Kang Ju akhirnya memilih menjaga jarak, mencoba mengatur napasnya. Tapi Cha tidak membiarkan kesempatan itu berlalu. Dengan langkah cepat, ia mendekat dan menghantam tubuh Kang Ju dengan tendangan keras. Dentuman keras terdengar saat tendangan itu mendarat telak. Kang Ju segera mengangkat tangannya, bersiap menangkis tendangan berikutnya, namun itu hanya tipuan. Dalam sekejap, Cha mengubah arah serangannya dan melesatkan tendangan langsung ke kepala Kang Ju. Seketika Kang Ju terjatuh, nyaris kehilangan kesadaran. Tanpa ragu, Cha menerjang ke arahnya, mencengkeram kedua kaki Kang Ju. Ia bersiap meluncurkan pukulan akhir, tetapi Kang Ju dengan sisa tenaganya berhasil menghindar dan bangkit berdiri. Nafasnya tersengal, keringat membasahi wajahnya, tapi Cha tidak memberi ruang untuk beristirahat. Ia terus melancarkan pukulan jab ke perut Kang Ju, menghujani sang juara bertahan tanpa memberi kesempatan untuk bernapas. Kang Ju berusaha bertahan, berharap bisa melewati sisa waktu ronde yang tinggal 1 menit lagi. Namun lututnya mulai melemah. Ia mengambil posisi bertahan, tetapi Cha kembali menghantam perutnya dengan pukulan keras. Melihat Cha bersiap melakukan tendangan lagi, Kang Ju buru-buru mengangkat tangan untuk melindungi wajahnya.
Namun kekuatan tendangan Cha jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Dentuman keras terdengar saat Kang Ju terhuyung ke belakang. Ia mencoba melakukan tackle sebagai upaya terakhir, tetapi Cha membaca gerakannya lebih dulu dan mendaratkan uppercut tepat ke dagunya. Merasa terdesak, Kang Ju mengerahkan seluruh sisa tenaganya. Dengan teriakan penuh amarah, ia meluncurkan serangan terakhir. Namun sebelum tinjunya mengenai sasaran, Cha lebih dulu melepaskan jab yang menghantam wajah Kang Ju dengan telak. Tubuh Kang Ju limbung, pandangannya kabur, arena terasa berputar, dan akhirnya ia jatuh pingsan. Cha Mung-yeol menang dengan KO. Melihat jagoannya KO, Yong-gil tampak emosi. Wajahnya menegang, matanya penuh amarah. Cha menatapnya tajam seakan ingin menantang. Senyum tipis terukir di wajahnya, sebuah isyarat bahwa dendamnya belum selesai. Penonton bersorak atas kemenangan Cha Mung-yeol. Mereka terkesan dengan pertarungannya, baru pertama kali mereka melihat atlet Korea menggunakan tendangan seperti itu. Jurnalis yang tak menyangka hasil ini terkejut. Mereka tak menduga Cha akan memenangkan pertandingan dengan serangan frontal. Hanmin berkomentar, Cha memang luar biasa dalam menyerang, tapi yang lebih mengesankan adalah ketahanannya yang begitu luar biasa. Di pertengahan ronde pertama, saat Kang Ju melepaskan pukulan setelah menurunkan guardnya, itu bukanlah gerakan yang dilakukan tanpa berpikir. Melihat pukulan yang datang, dia mengurangi dampaknya dengan pergerakan kepala, lalu membalas dengan serangan balik yang memberi damage pada lawan. Itu taktik khas milik Kang Ju. Pukulan yang dilepaskan Kang Ju bukanlah sekadar serangan biasa di kelas menengah. Hantaman kerasnya bisa membuat lawan tumbang kapan saja. Namun yang lebih mengejutkan adalah bagaimana lawannya mampu bertahan. Dengan memanfaatkan taktik yang digunakan Kang Ju sendiri, dia berhasil membuat sang petarung berpengalaman itu terpojok lagi, seolah membalikan keadaan dengan cara yang sulit dipercaya. Apakah ini benar-benar sesuatu yang bisa dilakukan oleh atlet yang baru saja naik kelas? Mungkin saja di negeri ini telah lahir seorang petarung berlevel monster. Setelah pertandingan usai, suasana penuh sportivitas menyelimuti arena. Saling menghormati sebagai sesama petarung, Cha menghampiri Kang Ju, memastikan kondisinya. Tanpa ragu, sebuah pertanyaan tulus terlontar, menandakan kepedulian di antara mereka. Namun, jawaban yang diterima penuh keluhan bercampur canda. Rasa sakit masih terasa dan ada sedikit kesal di balik nada suaranya. Momen seperti ini sungguh menyenangkan untuk disaksikan. Dua juara dari kelas berbeda menunjukkan respek dan kebersamaan, meski baru saja bertarung habis-habisan di atas ring. Dengan senyum di wajah, Cha mengakui bahwa pertarungan itu benar-benar luar biasa. Sebuah sapaan hangat disertai pelukan ringan mengiringi respons penuh keluhan, menyiratkan rasa kesal yang dibalut keakraban. Pertandingan seperti apa yang disebut bagus jika salah satu pihak babak belur? Itu jelas terdengar seperti kebohongan. Namun, jawaban terakhir yang keluar penuh ketulusan. Ada banyak hal yang bisa dipelajari dari pertarungan ini. Kemenangan bukan sekadar soal menjatuhkan lawan, tetapi juga tentang pelajaran yang diperoleh di setiap pertarungan. Sorakan membahana di seluruh arena. Semua mata tertuju pada dua petarung yang telah mengerahkan segalanya di atas oktagon. Tidak ada yang duduk diam, semua berdiri berteriak dan mengangkat tangan mereka ke udara. Ini adalah malam yang luar biasa. Jinsu melangkah masuk, menghampiri Cha yang berdiri tegap dengan napas masih memburu. Dia menepuk bahu sang juara baru, memberikan selamat dengan penuh kebanggaan. Penonton ikut bersorak, menyaksikan momen itu dengan antusias. Lalu suasana mendadak berubah ketika Yong-gil, presiden RFC, memasuki oktagon. Semua mata beralih padanya. Di tangannya, sabuk kelas menengah berkilauan di bawah sorot lampu. Tapi ekspresinya tidak menunjukkan kegembiraan. Ada sesuatu yang mengganjal di pikirannya. Dari tribun, penonton bisa melihat wajahnya yang penuh pertimbangan. Apakah dia menyesali keputusannya? Apa dia tidak menyangka Cha akan melangkah sejauh ini? Semua orang tahu bahwa Cha hanya membutuhkan 2 kemenangan lagi untuk menyelesaikan kontraknya. Dan sejauh ini dia telah menyingkirkan 2 juara RFC sebelumnya. Slogan RFC sebagai organisasi terbaik di Asia kini terasa hambar. Cha telah membuktikan dirinya lebih besar dari itu. Yong-gil akhirnya melangkah maju dan memasangkan sabuk ke pinggang Cha. Penonton menahan napas. Namun reaksi Cha sungguh tak terduga. Dia tersenyum. Bukan senyum kemenangan, tapi lebih seperti ejekan. Seolah dia tahu sesuatu yang tidak diketahui orang lain. Dan kemudian dia mengucapkan sesuatu yang membuat semua orang tersentak. Jangan khawatir, masih ada 2 pertandingan lagi.
Terdengar suara tawa di antara kerumunan, tapi Yonggil jelas tidak menikmati momen itu. Dia memalingkan wajah, tapi Cha menahannya. Tangan Presiden RF Cho itu diangkat tinggi ke udara. Penonton kembali bersorak, kali ini lebih keras. Mereka tidak tahu pasti apa yang terjadi, tapi mereka menyukainya. Saat Cha mengambil mikrofon, suasana mendadak hening. Semua ingin mendengar apa yang akan dikatakannya. Aku telah menepati janjiku. Suara sorakan terdengar lagi. Dia melihat ke arah Kang Ju dan mengangguk. Sabuk pertama tidak berarti apa-apa. Tapi sabuk kedua ini berbeda, karena aku merebutnya dari seorang juara sejati. Kerumunan menggila. Bahkan mereka yang sebelumnya mendukung Kang Ju kini ikut menghormati Cha. Tapi apa yang terjadi setelah itu jauh lebih mengejutkan. Cha berbalik menatap Yonggil, lalu menunduk dalam-dalam di hadapannya. Penonton terkejut. Apa ini? Apakah Cha menghormati Presiden RFC? Mereka mulai bersorak lebih keras. Tiba-tiba, Yonggil terlihat sebagai sosok yang luar biasa. Orang yang telah menciptakan pertarungan spektakuler ini. Tapi di antara gemuruh suara, ada sesuatu yang aneh. Ekspresi Yonggil menunjukkan kebingungan. Kenapa Cha melakukan ini? Para penonton juga ikut bertanya-tanya. Bukankah sebelum ini Cha pernah melempar sabuk ke lantai? Kenapa sekarang dia bersikap seolah-olah ini adalah momen terpenting dalam hidupnya? Di layar raksasa, wajah Yonggil diperbesar. Dia tampak termenung, seolah baru menyadari sesuatu. Apakah Cha mulai berubah? Apakah ketenaran mulai mengubahnya? Keraguan itu berputar di benak semua orang. Tapi sebelum ada yang bisa mencari jawabannya, Cha kembali berbicara. Presiden RFC, aku butuh bantuanmu. Suasana menegang. Aku, Cha Mugeyol, ingin menyatukan 3 divisi kejuaraan. Penonton menahan napas. Aku akan naik ke kelas heavyweight champion. Keheningan 1 jam. Lalu ledakan suara memenuhi arena. Penonton berteriak melompat dari tempat duduk mereka. Beberapa memegang kepala mereka seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Cha tidak hanya ingin menjadi juara, dia ingin mendominasi. Dan malam itu semua orang sadar RFC tidak lagi sama. Cha Mugeyol telah mengguncang segalanya. Penonton bergemuruh, sebagian tertawa, sebagian lainnya menggeleng tak percaya. Bocah ini sungguh gila. Reaksi di media sosial pun sama, ribuan komentar membanjiri layar dengan spekulasi, kekaguman, dan ejekan bagi siapapun yang berani menghadapi Cha di kelas berat. Nama Cha Mugeyol langsung menjadi trending dengan berbagai analis dan penggemar mendiskusikan langkah nekatnya. Di tengah hiruk-pikuk itu, Cha melirik Yonggil yang masih terdiam, mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Dengan nada santai, dia bertanya, "Tidak apa-apa kan, Presdir? Lihat sendiri para penonton menyukainya." Terdengar sorakan setuju dari tribun. Cha melanjutkan, "Kalau aku naik ke kelas berat, pertandingan seperti apa yang bisa kau siapkan untukku?" Penonton menunggu dengan penuh antisipasi. Namun sebelum Yonggil bisa menjawab, Cha langsung menekan lebih jauh. "Aku ingin lawan yang benar-benar sepadan. Siapkan 1 dari peringkat 1 sampai 7. Seisi arena bergetar oleh suara teriakan dan tepuk tangan. Mereka menginginkan pertarungan besar. Dan Cha baru saja melempar tantangan yang tak bisa diabaikan. Wajah Yonggil berubah tegang. Dengan panik, dia melambaikan tangan ke arah staf di luar oktagon. "Ambil mikrofon bocah itu," serunya. Namun, tidak ada satupun staf yang bergerak. Mereka semua terpaku pada reaksi penonton, gelombang suara yang semakin membesar, meneriakan satu hal yang sama. "Setujui, setujui, setujui." Cha menyeringai tahu bahwa dia telah memenangkan permainan ini bahkan sebelum dimulai. Dia melangkah mendekati Yonggil, memojokkannya lebih jauh. "Aku tidak peduli siapa yang kau pilih, asalkan dia bukan lawan kaleng-kaleng. Aku hanya menginginkan satu hal, perebutan gelar." Penonton kembali bersorak semakin liar. Yonggil tampak makin panik. Semua kamera menyorotnya, menunggu bagaimana dia akan merespons situasi ini. Tetapi sebelum dia bisa berkata apa-apa, Cha menepuk bahunya dengan santai, lalu menatapnya dengan senyum puas. "Tenang saja, Presdir," katanya, nadanya terdengar hampir seperti mengejek. "Aku yakin kau akan mempersiapkan pertarungan yang sangat epik untuk para penonton, kan?" Yonggil terdiam, rahangnya mengatup erat menahan emosi. Namun sebelum kemarahannya meledak, Cha mengangkat tangannya tinggi-tinggi, mengagung-agungkan sang presiden di depan ribuan pasang mata. "Jangan khawatir semua, Yonggil pasti akan memberikan kita pertarungan terbesar sepanjang sejarah." Penonton menggila. Dan kini satu pertanyaan besar terngiang di benak semua orang. Pertarungan apa yang akan disiapkan Yonggil untuk menghentikan Cha?